kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya, atas segala ridhonya, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan orientasi PGP Angkatan 5. Ada beberapa hal Pak Afandi yang akan kami laporkan. Yang pertama, kegiatan program PGP Angkatan ke-5 ini telah dibuka tadi siang oleh Bapak Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kemudian setelah kegiatan pembukaan, Bapak Ibu fasilitator PP dan CGP untuk wilayah mitra P4TK PKN IPS, yaitu wilayah Jawa Timur, NTB, dan Maluku Utara, bergabung pada yang menjadi binaan kita, bergabung pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pengarahan sekaligus motivasi oleh Bapak Sumadianto Afandi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati tentunya Bapak Ibu, yang pertama dari P4TK PKN dan IPS, Pak Nasik Lil Sidi selaku Ketua Pokja Program Akademik di P4TK PKN dan IPS, Bapak Ibu Widya Iswara, ini sepertinya ada Pak Slamet Supriyadi, Pak Didi, Bu Erning, dan kawan-kawan yang kami hormati, Bapak Ibu, teman-teman panitia dari P4TK PKN dan IPS, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta seluruh kegiatan pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual, yang insya Allah ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Ibu Santi tadi, bahwa kegiatan kita pada siang hari ini adalah orientasi program PGP Angkatan 5. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan orientasi program PGP Angkatan 5 ini, nanti secara rinci akan disampaikan oleh tim kami dari program, Pak Nasik dan kawan-kawan, serta dari Bapak Ibu Widya Iswara, Pak Didik, dan kawan-kawan. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bu Santi dan kawan-kawan. Dari kami cukupkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afandi atas pengarahan sekaligus motivasi yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga dengan motivasi ini membuat atau menjadikan para Bapak Ibu CGP yang luar biasa ini menjadi lebih semangat untuk mengikuti dan menyelesaikan kegiatan ini sampai akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah orientasi program guru penggerak Angkatan 5 dan LMS yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Nasik Lil Sidi. Kami persilakan Pak Nasik. Oke, terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, rabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa bertemu. Salam kenal untuk semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala P4TK PKN IPS Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Sumadianto Afandi, kemudian Bapak Ibu fasilitator yang hadir di kegiatan kita ini, baik fasilitator yang berasal dari P4TK maupun Bapak Ibu fasilitator yang kemarin juga sempat sudah kita kumpulkan, ya, kita Bapak Ibu fasilitator CGP, kemudian Bapak Ibu pengajar praktek, ini yang luar biasa, juga semoga sudah bisa bergabung, serta Bapak Ibu calon guru penggerak yang berkumpul atau bersama-sama dengan kami di kegiatan kita di siang hari ini. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita pada siang hari ini nanti akan terkait dengan orientasi.
Kemudian yang sebelumnya kami laporkan ke Pak Afandi. Tadi kami sempat menghubungi Pak Subandi, Pak Afandi. Kalau beliau nanti mungkin karena beliau saat ini masih ada kegiatan di Jakarta. Kalau beliau nanti selesai kegiatan, jika masih belum ditutup, mungkin nanti beliau akan gabung dengan kita gitu, ya, untuk memberi semangat Bapak Ibu ini. Alhamdulillah ini sudah 1.700-an yang sudah masuk di link kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa streaming yang di YouTube. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin agak susah dengan jaringan atau mungkin nanti akan mengikuti atau melihat kembali, monggo ini kami persilakan. Oke, salam kenal dengan kami, dengan P4TK TKN IPS yang posisinya kami berada di Kota Batu, di Provinsi Jawa Timur. Kebetulan ini kampusnya, kampus kita berada di Kota Batu. Kalau tidak salah ini jadi background-nya Pak Afandi. Nah, itu di belakangnya Pak Afandi itu adalah kampus kita, Bapak Ibu. Jadi, monggo Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu CGP, PP, atau mungkin Fasil berkenan untuk bisa. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan orientasi ada 3 sesi nanti mungkin terkait dengan kegiatan kita, untuk orientasi guru penggerak untuk angkatan kelima, gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan orientasi program nanti akan kami sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan secara akademik nanti ada penilaian, terkait bagaimana sistem penilaian yang akan kita lakukan di angkatan kelima. Karena ini memang agak berbeda dengan angkatan sebelumnya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir nanti yang di terkait dengan LMS, nanti mungkin akan disampaikan. Jadi ada 3 sesi kita nanti untuk pelaksanaan kegiatan kita. Oke. Kami awali aja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi kita ini yang pertama terkait dengan orientasi pelaksanaan program pendidikan guru penggerak. Nanti akan kami sampaikan beberapa hal, baik mungkin beberapa hal yang kurang sesuai dengan ini ya, dengan program kita nanti mungkin akan kita lewati supaya karena itu lebih banyak nanti untuk program-program yang seperti daerah khusus dan sebagainya nanti mungkin akan kita lewati aja yang seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan selamat Bapak Ibu pengajar praktek, Bapak Ibu calon guru penggerak. Ini sudah memasuki pendidikannya mulai hari ini. Oke, jangan lupa nanti mungkin kami juga mengingatkan Bapak Ibu nanti hari ini juga ada sesi pretest, Bapak Ibu ya. Jangan lupa hari ini ada sesi pretest. Oke, setelah kegiatan kita ini nanti mohon nanti Bapak Ibu bisa segera membuka SIM PKB-nya, SIM PKB. Ini dari kemarin sampai pagi ini tadi kami belum mengecek untuk yang LMS-nya, semoga sudah bisa ini ya, sudah aktif di Bapak Ibu ya semuanya, karena ini memang masih ada beberapa yang terkendala ya. Nanti mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum, mohon bersabar dulu ini kita masih proses enroll semuanya. Oke, kami awali aja Bapak Ibu. Materi kita nanti mungkin hampir sama semuanya ya, dari semua P4TK mungkin hampir sama karena ini memang standar kita untuk pelaksanaan kegiatan nanti yang di angkatan 5. Nah, kami awali Bapak Ibu, dasar kita termasuk Bapak Ibu nanti acuan untuk pelaksanaan PGB angkatan 5, mohon nanti Bapak Ibu bisa melihat di peraturannya atau pedomannya itu sudah ada cap dirjennya ya. Sudah ada cap dirjennya nomor 1302 /B /PD 0.00.02 /2022 tentang pedoman pendidikan guru penggerak yang ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2022 oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Karena beberapa waktu yang lalu masih beredar, ada beberapa yang masih mungkin draft dan sebagainya sudah beredar ya. Jadi mohon nanti perubahan-perubahan yang ada di sana ini mengacu pada ini. Bapak Ibu monggo nanti mengecek gitu ya, melihat gitu ya. Mungkin di situsnya Kemdikbud juga sudah ada mohon monggo kita Bapak Ibu bisa lihat itu. Jadi dasarnya ada di sini semua Bapak Ibu ya. Jadi standar kegiatannya untuk yang terutama untuk yang angkatan 5 itu adalah yang ditetapkan 3 Januari dan nomornya ini 1302. Ini nanti akan jadi dasar kegiatan kita, termasuk Bapak Ibu.
Kemudian perkembangan untuk PGP Bapak Ibu, kita lihat kalau di sini kita posisinya berada yang di merah ini Bapak Ibu ya. Jadi posisi kita itu berada di yang tahun 2022 itu sekitar 8.000. Oke, gitu. Dan ini nanti akan terus bertambah seiring dengan angkatannya akan terus bertambah ya. Ya ini. Dan ini bahkan kemarin kami di angkatan ke-7 itu sudah mulai rekrutkan sekarang Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau untuk khusus untuk Jawa Timur itu hampir semua. Jadi semua kabupaten kota kemarin itu kami sempat melakukan sosialisasi. Nah, itu untuk semua kabupaten kota itu sudah mulai rata semuanya gitu. Dan untuk yang Nusa Tenggara Barat, nah itu untuk angkatan 7 kemarin ini hampir semua, tapi ada satu yang kemarin karena itu sudah di angkatan sebelumnya ya. Nah, ini posisi kita di sekarang nanti seperti ini Bapak ya. Jadi ini total semua gitu ya, sekitar 8.000 CGP nanti yang akan melaksanakan kegiatan. Oke. Nah, di kami seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di kami seperti ini posisinya. Oke, ini sasaran kami Bapak Ibu yang khusus yang di B4TK ada 2 provinsi ya, dan 16 kabupaten kota. Oke. Nah, kemudian untuk PGP di angkatan 5 ini agak berbeda dengan PGP yang sebelumnya karena PGP di angkatan 5 ini berjalan 3 model pendidikan guru penggerak. Jadi ada 3 model pendidikan guru penggerak. Yang pertama itu adalah PGP yang reguler, kemudian yang kedua PGP yang dasus, yang ketiga PGP rekognisi. Mungkin nanti setelah ini kita bahas satu persatu ya. Jadi yang PGP reguler itu ya seperti Bapak Ibu sekarang, dari 1.790 ini adalah semuanya PGP yang reguler. Artinya angkatan, kemudian Bapak Ibu melalui proses seleksi dan sebagainya, ya, bukaan, kemudian kita orientasi program. Ya. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu sudah bisa mulai melihat LMS-nya, ya, Bapak Ibu CGP, maupun Bapak Ibu fasilitator. Ya. Semoga ini sudah beres semua di hari ini atau paling tidak ini sudah terenroll semua ke LMS, ya, seperti itu. Kemudian nanti di minggu depan ini Bapak Ibu ya, di minggu depan ini proses kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, mulai dari namanya lokakarya orientasi atau dulu namanya lokakarya perdana, kemudian nanti Bapak Ibu mempelajari modul ini secara daring, kemudian lokakarya ke-1, kemudian modul 1.3 sampai 1.4, jadi ada 4 modul di 4 ya ini 4 apa itu yang sesi ya, 4 sesi modul yang di modul 1. Nanti mungkin nanti jelasnya ada Pak Selamat Supriyadi nanti akan menjelaskan secara detail terkait dengan konten. Kemudian lokakarya 2, lokakarya 3, ya, modulnya modul 2.1 sampai 2.3, kemudian modul 3.1. Nah, kemudian selanjutnya ada lokakarya ke-4, lokakarya ke-5, ke-6, jadi sampai lokakarya ke-7. Nanti lokakarya 7 adalah panen hasil belajar. Ini rangkaian kegiatan Bapak Ibu. Gitu. Nah, untuk yang lokakarya dan pendampingan individu, jadi Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh para pengajar praktek. Gitu. Nah, pengajar praktek itu punya kegiatan 2 ini Bapak Ibu. Namanya pendampingan individu dan lokakarya. Nah, pendampingan individu ini nanti Bapak Ibu akan didampingi secara individual. Nah, jadi nanti pengajar praktek akan hadir di sekolah Bapak Ibu. Nanti mungkin akan bertemu dengan Bapak Ibu, konsultasi dan seterusnya, bertemu dengan kepala sekolah, mungkin bertemu dengan siswa sesuai dengan materi yang ada di modul. Kemudian setiap bulan Bapak Ibu selain pendampingan individu, setiap bulan nanti Bapak Ibu calon guru penggerak itu nanti juga akan bertemu bersama dengan calon guru penggerak yang lain itu dalam forum lokakarya yang nanti akan difasilitasi oleh pengajar praktek. Oke, seperti itu. Jadi lokakaryanya mulai lokakarya orientasi ke-1, ke-2 sampai ke-7 tadi. Oke. Nah, perbedaan yang di PGP angkatan 5 ini Bapak Ibu itu terutama adalah pada saat kegiatan luringnya, Bapak Ibu. Kalau kegiatan daring itu nanti Bapak Ibu akan bersama dengan fasilitator. Itu akan dibiayai oleh B4TK secara swakelola. Kemudian untuk kegiatan yang lokakarya ke-1 sampai ke-7,
kemudian pendampingan individu. Nah, itu nanti akan menggunakan pola bantuan pemerintah. Nanti kami akan bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk berkolaborasi bersama. Ini terkait dengan pendampingan individu dan lokakarya. Jadi ini yang mungkin agak berbeda. Sistem pemenggarannya tetap dari kami, dari APBD, cuma kami bampemkan. Hanya oleh pusat ini diminta untuk melakukan menggunakan pola bampem bantuan pemerintah, sehingga nanti pengelola untuk pendampingan individu maupun lokakarya itu nanti diserahkan kepada Dinas Pendidikan, tapi tetap kami akan selalu memantau semua pelaksanaan kegiatan. Itu Bapak Ibu untuk yang ini. Mohon maaf untuk yang khusus untuk yang lokakarya orientasi ini mungkin insya Allah akan kita adakan minggu depan ya. Ini kami sedang sedang berkoordinasi juga mencari lokasi tempat untuk kegiatan. Nah, itu kami nanti akan berkoordinasi dengan dinas juga, ya cabang dinas juga dengan dinas provinsi ini untuk pelaksanaan lokakarya orientasi ini. Insya Allah ini nanti Bapak Ibu akan bisa ketemu luring bersama dengan Bapak Ibu CGP yang lain dan Bapak Ibu PP itu di lokakarya orientasi ini nanti bersama dengan kami dari Pemkatk. Insya Allah ini nanti perkiraan ya Bapak Ibu ya, ada beberapa wilayah yang agak berbeda, mungkin ini kami informasikan awal. Jadi lokakarya orientasi ini rencana akan kita laksanakan di tanggal 20 ya. Jadi ini lokakarya itu sehari Bapak Ibu ya, jadi sehari saja mulai pagi sampai sore. Oke. Jadi ada yang di tanggal 20, ada yang di tanggal 21, kemudian ada kalau tidak salah itu ada yang di tanggal 23, ada yang tanggal 24. Di antara tanggal itu gitu ya. Jadi nanti, tapi insya Allah nanti ini akan ada undangan untuk Bapak Ibu. Jadi akan ada undangan untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti, ya ini kami sampaikan lebih dulu, bersiap-siaplah untuk yang di lokakarya orientasi ini. Bersama-sama kita nanti melaksanakan kegiatan. Oke. Itu Bapak Ibu, ini perjalanannya sampai lokakarya ke-7. Kemudian strategi tadi sudah kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada 3 hal ini ya. Nanti mungkin lebih detailnya ada di Pak Selamat Supriyadi. Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran secara daring melalui LMS. Ini dengan bersama dengan narasumber, instruktur atau fasilitator. Nanti di sini ada sinkronus dan asinkronus ya. Kemudian ini nanti akan kita biayai secara swakelola. Nah, kemudian untuk yang bantuan pemerintah nanti yang ada di pendampingan individu dan lokakarya. Nanti Bapak Ibu akan bersama dengan pengajar praktek. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi modul 1, 2, 3 sampai modul ketiga 1.1 sampai 3.3. Kemudian lokakarya orientasi nanti ini akan kami kelola, Bapak Ibu ya, artinya dari kami pelaksananya. Kemudian untuk yang lokakarya dan pendampingan individu nanti akan pola bantuan pemerintah dari nanti yang mengelola adalah dari Dinas Pendidikan. Artinya Bapak Ibu CGP, PP, hasil ini nanti tinggal melaksanakan tugas sesuai dengan penjadwalan. Oke, kita awali dari yang PGP reguler Bapak Ibu ya. Nanti yang perlu banyak kita pahami Bapak Ibu CGP. Terkait dengan kegiatan kita. Jadi CGP nanti akan belajar secara online, belajar mandiri dan belajar mandiri terbimbing. Untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi bersama dan instruktur, berkolaborasi dengan teman-teman lain. Jadi ini yang tadi sudah kami sampaikan, hanya ada kolaborasi. 10 modul ini maksudnya adalah 3 modul yang kita bagi masing-masing ada 1.1 sampai 1.4, kemudian modul 2 itu 2.1 sampai 2.3, modul 3 itu 3.1 dan 3.3. Nanti mungkin secara detail Pak Didi akan menyampaikan. Kemudian CGP ini berasal dari tempat kerja, lokakarya yang nanti akan lokakarya bersama dengan guru lainnya yang didampingi pengajar praktek. Jadi nanti ada tema atau mungkin tiap kali lokakarya itu ada tema-tema tertentu yang nanti akan dilaksanakan kegiatannya. Tidak hanya Bapak Ibu bersama dengan PP saja, tapi juga ada nanti sesi bersama dengan
kepala sekolah bersama dengan pengawas, mungkin seperti itu, atau mungkin ada guru sejawat yang ikut di sana. Oke, ini. Kemudian CGP ini akan belajar dan mengerjakan tugas melalui LMS. Jadi ini jangan lupa Bapak Ibu CGP ini senantiasa membuka LMS-nya melalui SIM diklat nih Bapak Ibu ya, SIM PKB-nya nih Bapak Ibu ya. Jadi mohon bisa dibuka, kemudian dilihat di sana. Sepertinya Bapak Ibu nanti sudah ada kelas di sana. Nah, biasanya teman-teman itu sudah mencantumkan di sana ada adminnya, ada fasilitator nanti akan membimbing Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Oke. Nah, di antara kegiatan tiap modul itu Bapak Ibu nanti ada yang disebut dengan kegiatan aksi nyata. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan menunjukkan bagaimana kegiatan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke. Kemudian setelah selesai belajar dan mengerjakan tugas peserta CGP reguler yang memenuhi syarat kelulusan akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Oke, jadi ini selama 6 bulan. Nah, kami nanti juga mohon bantuan kepada Bapak Ibu PP dan fasilitator ini untuk memberikan penilaian-penilaian ya Bapak Ibu ya terkait dengan kewajiban pemberian penilaian baik itu nanti secara luring maupun secara daringnya. Nah, ini semuanya nilai itu akan masuk di LMS. Ya, Bapak Ibu PP juga begitu, walaupun kegiatannya luring, tapi Bapak Ibu harus memasukkan nilai secara daring melalui SIM PKB atau LMS kelasnya masing-masing. Ya. Apalagi Bapak Ibu fasilitator, nih. Nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana penilaian. Mungkin kami sekilas untuk yang ini. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu penjadwalannya, nih, artinya yang ini sebenarnya bukan ini ya Bapak Ibu ya. Ini perkiraan bulannya, bukan ini bulan Mei, Juni gitu enggak. Karena kita mulainya kan di bulan ini ya. Minggunya ini kan di pertengahan gitu ya. Jadi masuk minggu ketiga ya. Tanggal 18 sudah masuk minggu ketiga. Oke. Ini prosesnya selama 6 bulan, maksudnya begitu Bapak ya. Selama 6 bulan, kemudian diperkirakan ada 26 minggu. Oke, seperti ini. Ini kemudian kompetensi kelulusannya ini nanti ada di penilaian sebenarnya ya. Kemudian modul yang dipelajari 1 sampai 1.4. Kemudian setelah satu modul ini selesai Bapak Ibu 1.1 sampai 1.4 selesai Bapak Ibu melaksanakan pelatihan baik itu yang daring maupun yang luring. Ini kami jelaskan satu-satu nih Pak ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu di minggu berikutnya akan membuat aksi nyata. Aksi nyata itu bisa berupa program, bisa berupa hal-hal mungkin ini sesuai dengan materi yang di LMS ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing oleh para pengajar praktek insya Allah. Beliau-beliau ini baik pengajar praktek maupun fasilitator ini alhamdulillah sudah diberikan bimbingan teknis ya, oleh pusat kemarin. Oke, kemudian dari narasumber ada 4 JP nanti untuk kegiatan lokakarya orientasi sepertinya. Nah, kemudian di antara sesi, mungkin Bapak Ibu nanti bersama Pak Selamat Supriyadi akan dijelaskan bagaimana mekanisme atau pola pembelajarannya yang menggunakan pola merdeka, ya, mulai dari elaborasi dan seterusnya, seperti itu. Nah, nanti ada salah satu sesi elaborasi namanya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Oke, di sesi elaborasi itu Bapak Ibu. Nanti ini ada Bapak Ibu nanti akan vikon sinkronus bersama dengan instruktur yang dari pusat Bapak Ibu ya, yang ditunjuk oleh pusat dan beliau adalah tim pengembang ya untuk PGP ini. Ini nanti Bapak Ibu akan bersama mereka dikelaskan dalam kelas besar begitu Bapak Ibu ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu akan belajar bersama dengan fasilitator. Nah, ini selama 18 JP. Ya. Setiap modul 1.1, 18 JP, 1.2, 18 dan seterusnya. Ini sampai di bulan ke-6 Bapak Ibu. Nah, di antara kegiatan kita Bapak Ibu ini, di antara kegiatan modul 1.1, nah, kemudian 1.2 seperti ini. Nah, di antara kegiatan itu nanti akan ada pendampingan individu. Bapak Ibu pengajar praktek itu akan hadir di sekolah, akan menemui Bapak Ibu sesuai dengan materinya. Nah, di situ nanti akan ada materi-materi
kira-kira pendampingan individu pertama itu nanti apa yang harus disampaikan, apa yang harus disiapkan. Pendampingan individu kedua itu apa yang harus disampaikan dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian Bapak Ibu nanti juga akan berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu calon guru penggerak lain, saling berdiskusi dan refleksi ini terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan dan mungkin bisa jadi apa yang akan dilakukan. Ini nanti Bapak Ibu ada di Lokakarya. Lokakarya orientasi ini mungkin lebih banyak pengenalan seperti dengan program seperti saat ini. Seperti ini nanti akan kita perdalam kembali di Lokakarya orientasi. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah punya gambaran awal ya terkait dengan Lokakarya program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian baru Lokakarya 1 nanti Bapak Ibu akan mulai masuk ke konten secara materi terkait dengan filosofi. Lokakarya 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian di minggu awal ini berarti hari ini ya Bapak Ibu ya. Hari ini sepertinya sudah dijadwalkan hari ini di tanggal 18 ini nanti akan ada tes awal, pre-test Bapak Ibu. Setiap di akhir modul 1.1 sampai 1.4 ini akan diakhiri dengan aksi nyata. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan melakukan post test ya, atau mungkin sebelumnya mungkin saatnya setelah modul ini selesai semua Bapak Ibu akan melakukan post test. Itu Bapak Ibu untuk yang desain pembelajarannya Bapak Ibu selama 6 bulan ini mulai 18 Mei sampai 19 November, total jamnya adalah 310 JP. Ini lumayan banyak, tapi harapannya ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran ini jangan sampai, karena ini lebih banyak pola kegiatan daringnya yang pembelajarannya nih Bapak Ibu ya. Nah ini harapannya nanti tidak mengganggu aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Kemudian poin penting yang harus kita pahami, ini ada tanggal-tanggal tertentu nih Bapak Ibu ya, yang harus kita lakukan. Cuma kami nanti akan segera kami informasikan. Yang ini sementara kami masih berkoordinasi terkait dengan transformasi lembaga kami Bapak Ibu ya, dari PPATK menjadi BPG. Tanggal atau rentang waktu yang perlu kita pahami, sementara yang kita rencanakan itu sesuai tanggal ini Bapak ya. Jadi paket modul 1 itu terdiri dari 4 modul, diselesaikan 19 Mei sampai 21 Juli, kemudian modul 2, 22 Juli sampai 2 September, dan modul 3, 9 September sampai 2 November. Ini kemudian Bapak Ibu pengajar PP ini nanti akan melakukan pendampingan individu, dilakukan selama 6 kali di Bapak Ibu ya. Jadi 6 kali akan datang ke sekolah Bapak Ibu bersama sesuai dengan tema atau materi yang nanti di LMS ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi. Besok apa yang harus kami siapkan ketika pendampingan individu? Ini apa yang, nah itu insya Allah di LMS nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di sana. Kemudian Lokakarya, untuk yang Lokakarya ini Bapak Ibu nanti akan diundang, karena yang PGP Angkatan 5 ini nanti menggunakan pola bantuan pemerintah, nanti penyelenggaranya berarti yang luring ini lebih banyak ke Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi Bapak Ibu nanti akan diundang di satu tempat, bertemu dengan pengajar praktek, Bapak Ibu calon guru penggerak akan bertemu dengan pengajar praktek. Nah disitulah Bapak Ibu nanti akan belajar bersama, berkolaborasi, melakukan refleksi dan sebagainya. Nanti selama 7 kali. Kemudian jadwal ini nanti secara lengkap akan artinya jadwal. Mungkin kemarin di surat ya, surat Bapak Ibu undangan itu mungkin sudah surat penetapan Bapak Ibu sebagai CGP, sebagai PP dan sebagainya. Insya Allah kemarin sudah dilampiri jadwal oleh pusat ya. Oke, tapi nanti kalau memang dibutuhkan kembali kami akan coba sampaikan seperti itu. Oke, ini tugas akhir, batas akhirnya Bapak Ibu ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu sudah ada tanggal batas akhir, jadi misalkan post test modul 1 nanti terakhir tanggal 19 Juli. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini harapannya nanti benar-benar bisa ditepati oleh Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sistem itu jika tanggalnya sudah pet habis misalkan gitu ya.
terakhir tanggal 19 Juli, ya berarti tanggal 19 Juli pukul 23.59. Nah, itu sudah harus selesai. Artinya sudah ini ya, post-testnya Bapak Ibu sudah, jangan sampai nanti ini lebih ya. Kalau lebih dari itu, ini akan sulit Bapak Ibu ya. Jadi akan sulit karena ini kami pun tidak punya kewenangan untuk membuka ya Bapak Ibu ya. Artinya membuka ini ya, apa namanya, di LMS itu ya. Jadi kami pun hanya bisa sebagai operator menjalankan kegiatan tentang tanggalnya sekian sampai sekian misalkan begitu ya. Ya sudah, mohon itu bisa disepakati itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga jangan sampai ada nilai yang kosong begitu. Oke Bapak Ibu ya. Seperti itu apa namanya? Nah, ini ya sudah disampaikan di sini Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya post-test itu di modul 1 tanggal sekian, tugas paket modul 1 selain aksi nyata tanggal sekian, kemudian tugas aksi nyata modul 1.4 itu terakhir tanggal 11 Agustus. Nah, di atas tanggal ini nanti kan pada tanggal 18 Agustus nilai itu harus sudah bisa ditarik. Artinya sudah bisa ditarik oleh admin kami supaya nanti ini menjadi rekaman penilaian di modul 1. Begitu seterusnya sampai modul 2 dan 3. Ini Bapak Ibu ya, jadi mohon ini bisa benar-benar ditepati. Mungkin Bapak Ibu ada yang sibuk sekali atau bagaimana, nah ini tapi harapan kami itu sudah bisa terpenuhi semua. Itu untuk yang batas penilaian tanggal-tanggalnya. Kemudian untuk yang daerah khusus, saya yakin ini tidak perlu kami sampaikan Bapak Ibu ya. Ini agak berbeda dan ini memang khusus ya. Di kami hanya Kabupaten Katingan dengan Teluk Bintuni, sehingga untuk Bapak Ibu saya kira ini tidak banyak berkepentingan terkait dengan. Kemudian langsung ke yang PGP rekognisi, ini khusus untuk Bapak Ibu fasilitator yang berasal dari pengajar praktek. Baik angkatan 1, angkatan 2 yang berasal dari guru gitu ya. Jangan lupa ini berasal dari guru atau kepala sekolah yang belum punya NRKS. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk di sini, kami ucapkan selamat ya. Ini ada 98 Bapak Ibu fasilitator yang nanti juga akan berperan sebagai CGP di rekognisi. Ya, artinya yang ini untuk khusus Bapak Ibu fasilitator ya. Kemarin mungkin sudah sempat kami kumpulkan beliau-beliau ini. Karena ini mengingat peran beliau yang cukup penting ya, selain memfasilitasi Bapak Ibu guru penggerak juga nanti akan ini berlaku sebagai atau belajar bersama terkait dengan guru penggerak. Mungkin nanti akan bersama juga dengan Bapak Ibu CGP ya, ketika sesi sesi elaborasi ini nanti akan bersama dengan Bapak Ibu. Ini deskripsinya program ini. Pelaksana tugasnya adalah para fasilitator, tadi sudah kami sampaikan, tetap dengan menggunakan alur merdeka. Kemudian CGP ini nanti akan bertugas ini merupakan bagian dari prasyarat ya untuk penuntasan belajar sebagai CGP. Artinya Bapak Ibu PP yang nanti yang kemarin mendaftar sebagai fasilitator, kemudian mengikuti PGP rekognisi, jadi beliau ini nanti akan juga mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak jika sudah menyelesaikan kegiatan ini. Seperti itu. Mereka akan dibantu oleh fasilitator pemandu, jadi khusus yang memandu beliau-beliau ini sebagai CGP. Nah ini beliau punya dua peran sebagai fasilitator dan peran sebagai CGP rekognisi. Bapak Ibu yang saat ini di PGP reguler, baik CGP maupun pengajar praktek, nah ini mungkin untuk yang ini mungkin tidak perlu banyak menyimak, cukup yang reguler tadi ya. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang fasilitator yang hadir di room ini. Nah ini beliau akan ada dua peran yang dilakukan, termasuk Bapak Ibu pengajar praktek yang saat ini sedang bertugas. Nah itu kan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai pengajar praktek, akan tapi belum mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak untuk yang Bapak Ibu pengajar praktek. Nah, Bapak Ibu harus menyelesaikan kegiatan tugas Bapak Ibu sebagai pengajar praktek dulu di angkatan kelima ini, baru nanti ketika ada kesempatan untuk pendaftaran sebagai fasilitator,
Nah, Bapak Ibu nanti mendaftar sebagai fasilitator, setelah itu Bapak Ibu akan mengikuti rekognisi. Oke, jadi JGP rekognisi seperti ini. Seperti yang saat ini Bapak Ibu. Jadi yang fasilitator di kami di B4TK ini saat ini kebetulan ini adalah yang pertama yang untuk program model JGP rekognisi ini. Itu. Oke, ini perannya Bapak Ibu ya. Untuk yang Bapak Ibu fasilitator kemarin sudah kami sampaikan. Oke. Yang bulat-bulat merah ini yang fasilitator selain sebagai fasilitator nanti Bapak Ibu juga akan berperan sebagai JGP. Oke, itu Bapak Ibu yang mungkin bisa kami sampaikan untuk pembukaan tadi sudah nggih. Saya kira ini tidak perlu kami sampaikan. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk materi kami yang orientasi. Setelah ini nanti akan dilanjut oleh Pak Selamat Supriyadi dengan Bu Erning. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk orientasi kita ini, kegiatan kita ini. Mohon nanti Bapak Ibu semuanya bisa ini mulai melihat di SIMPKB-nya sambil nanti kita bisa mulai kegiatan kita. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya langsung saja, monggo Pak Didik, Pak Selamat Supriyadi. Ini kami perkenalkan beliaunya ini adalah koordinator fasilitator di PGP Angkatan 5, gitu Bapak ya. Ini nanti mungkin kalau ada konsultasi dan sebagainya ini kepada beliau. Oke, monggo silakan Pak Didik. Terima kasih Pak Nasik. Ya, terima kasih Pak Nasik. Sudah terdengar jelas suara saya, Pak? Terima kasih. Bapak Ibu, JGP, PP, dan fasilitator, saya urut dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bertemu utuh. Ini yang tercatat di dalam partisipan atau ada hal-hal yang sangat penting sekali yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kepentingan dari JGP saat ini. Tapi kepentingan JGP ini juga ada hubungannya dengan PP dan fasilitatornya. Baik, saya langsung share screen saja Bapak Ibu supaya menambah pemahaman kita. Tampak ya Bapak Ibu ya? Oke. Saya akan menjelaskan, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Erning belakangan, dan nanti kita di akhir bisa ada sedikit mungkin tanya jawab. Dan tanya jawab itu kalau kita nanti tidak bisa melakukan secara verbal, kita bisa melalui chatting ya, seperti itu. Bapak Ibu, platform belajar pendidikan guru penggerak reguler angkatan 5. Ini memang sedikit berbeda dengan angkatan 1, 2, 3, dan 4 ya. Maka di sini saya akan menjelaskan, dan juga nanti saya juga akan membuka sedikit LMS seperti apa yang bisa Bapak Ibu lihat. Kalau fasilitator, semuanya sudah jelas. Saya yakin karena fasilitator sudah mendapatkan penyegaran kemarin. Sedangkan PP itu juga sudah memahami tentang modul-modul apa yang harus dihabiskan oleh JGP-nya, ya seperti itu. Baik, saya akan jelaskan secara gamblang saja dulu. Modul belajar pendidikan guru penggerak bagi JGP itu yang pertama ada satu modul paradigma dan visi guru penggerak. Ini adalah menggerakkan hati para JGP, merubah mindset para JGP. Yang kedua, paket modul 2, itu ada praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini JGP sudah mulai menggerakkan diri sendirinya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Lalu yang ketiga, modul paket 3, kenapa dikatakan paket? Karena nanti ada submodulnya. Itu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, di sini JGP sudah mulai mengembangkan untuk merubah sekolahnya dan agar sekolah itu bisa mempengaruhi sekolah lain.
Karena begitu pentingnya CGP di sini, keberadaan CGP, maka yang diharapkan pertama adalah CGP harus mempunyai visi dan mempunyai keajekan serta mempunyai daya tahan, daya lenting yang bagus untuk belajar ini. Ini paket modulnya Bapak Ibu ya. Jadi paket modul 1 tadi itu ada 4 modul, yaitu 1.1 sampai 1.4. Yang dipelajari itu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, lalu nilai-nilai dan peran guru penggerak, ini Bapak Ibu mengenal diri sendiri, lalu visi guru penggerak, Bapak Ibu harus mengetahui visi dan mempunyai visi, lalu ada budaya positif. Ini merubah mindset kita dari CGP yang belum mempunyai mindset bagaimana menjadi CGP, bisa mempunyai mindset yang ber-CGP, seperti itu, untuk bisa menjadi seorang guru penggerak. Lalu paket modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran sosial emosional, dan coaching. Paket 2.1 sampai 2.3 ini adalah semacam pembelajaran bagi seorang pemimpin, Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu nanti akan diarahkan menjadi seorang pemimpin pembelajaran, maka ini harus dihabiskan. Selanjutnya masuk ke paket 3, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, ini semua akan kita pelajari. Pesan saya, Bapak Ibu, kenapa di dalam CGP ini dicampur antara guru TK, guru SD, guru SMP, dan guru SMA? Yaitu karena kita sedang belajar menjadi seorang pemimpin pembelajaran, bukan materi profesional. Sehingga siapapun yang belajar di sini akan sama. Akan apa yang kita pelajari di sini adalah bagaimana merubah diri kita, mulai merubah mindset sampai kita bisa merubah kondisi. Seperti itu. Itu yang harus kita pahamkan dulu sebagai CGP yang nanti akan didampingi oleh PP dan akan difasilitasi oleh fasilitator, serta kita akan belajar secara konten kepada instruktur. Itulah tugas dari CGP dengan adanya paket modul ini. Nah, selanjutnya, di dalam setiap modul, bukan dalam paket modul ya, di dalam setiap modul itu ada yang dinamakan merdeka. Konsep merdeka ini Bapak Ibu kalau dilakukan singkatan dari apa, M-nya itu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Itu adalah yang kita namakan dengan merdeka. Apa bedanya dengan angkatan 1 sampai 4 dengan angkatan 5 ini? Mohon maaf, sebentar. Bapak Ibu, untuk merdeka angkatan 5, 6, 7, dan seterusnya nanti seperti ini tulisannya. R-nya 1. Yang awalnya R-nya 2. Mana satunya R-nya sudah bergabung ke ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini adalah komunikasi antara CGP dengan fasilitator melakukan daring, melakukan virtual mode, atau melakukan pembelajaran daring. Sedangkan elaborasi pemahaman, ini CGP bersama instruktur. Di sini CGP memahamkan tentang konsep yang dipelajari. Nah, sedangkan di sini ada demonstrasi kontekstual, ini ada eksplorasi konsep, ada mulai dari diri, koneksi antar materi. Ini harus berurutan, Bapak Ibu. Ya, memulai dari sendiri yang belum tahu apa-apa, ini CGP mengajukan pengetahuan awal tentang konsep modul dan menulis harapan-harapan setelah belajar modul. Eksplorasi konsepnya, CGP mengembangkan pengetahuan dan keterampilan terkait materi pada modul. Ruang kolaborasinya, CGP dapat berdiskusi, bertukar pengalaman, dan mendemonstrasikan pengalamannya mengenai konsep inti dalam modul. Lalu ada demonstrasi kontekstual. CGP mampu mendemonstrasikan, membuatkan hasil biasanya ya, pemahaman mengenai modul dengan melakukan praktik dengan murid di sekolah. Jadi ini urutannya. Lalu melakukan elaborasi pemahaman. Berdiskusi bersama instruktur tentang pengalamannya kemarin, pengalaman dengan fasilitator, pengalaman berdemonstrasi, mendemonstrasikan pemahaman secara lebih mendalam mengenai dalam modul. Lalu ada koneksi antar materi.
JGP memahami keterkaitan konsep modul dengan materi pada sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah merefleksikan pembelajaran yang telah didapat. Lalu yang terakhir ada aksi nyata. Nah, dari setelah sekian ini, mulai dari diri sampai koneksi, ada aksi nyata yang akan menyampaikan kepada rekan-rekannya atau mengimplementasikan rencana tindak lanjutnya. Aksi nyata ini tidak dikumpulkan nanti modul 1, modul 2, atau saya katakan modul 1.1, 1.2, itu nanti di Lokakarya 7 ini akan ditampilkan. Seperti itu. Ya, jadi kita belajarnya ini nyata Bapak Ibu ya, tidak mengganggu jam belajar Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan belajar bersama kawan, akan belajar bersama rekan, akan bersama PP dan fasilitator, dan ada aksi nyatanya yang harus ditunjukkan. Seperti itu ya. Tapi di sini tidak sulit kok Bapak Ibu, ikuti saja, jalani saja, apa kata fasilitator diikuti, apa kata PP diikuti. Karena PP dan fasilitatornya pun sudah dilakukan untuk pelatihan ya, sudah diberikan diberikan modal untuk bisa melatih Bapak Ibu atau memfasilitasi Bapak Ibu. Nah, arsitektur pembelajaran learning pedagoginya, ini Bapak Ibu asal tahu saja ya. Kita belajar dengan social constructivism, sebuah pendekatan pedagogi yang memungkinkan untuk mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan dari interaksi instruktur maupun peserta pelatihan dalam sebuah lingkungan sosial. Diberikannya melalui andragogi, tetapi yang kita pelajari dengan sistem social constructivism. Sehingga karena Bapak Ibu itu mempunyai ilmu banyak sekali, sendiri-sendiri tidak dari nol, maka andragogi ini sangat diperlukan. Bapak Ibu akan belajar bersama instruktur akan memberikan konsep-konsep teorinya, Lalu ada learning community, sebuah pendekatan pedagogik yang menggunakan komunitas dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti ada komunitas praktisi di sekolah, ada komunitas-komunitas yang lain, itu dilibatkan. Karena kita harus melakukan kolaborasi. Ya, sekarang bukan sudah zamannya lagi kita, tetapi semuanya harus berkolaborasi. Itu adalah learning community-nya. Nah, Bapak Ibu, arsitekturnya bisa kita lihat seperti ini. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, maaf. Nah ini. Di sini ada LMS PGP, ada online activity, ada offline activity, ya. Learning, reflection, discussion, evaluation, web meeting. Bapak Ibu akan melakukan ini. Lalu learning activities, web meeting, participant, and instructor. Bapak Ibu juga akan melakukan ini. Desainnya bagaimana? Desainnya ada instruktur atau fasilitator, ada administrator, nanti Bapak Ibu bisa juga mengenal dan melihat administratornya, ada LMS PPGP, data centernya ada di Dijen GTK, lalu mereka masuk ke dalam sebuah pembelajaran tatap muka, calon guru penggerak bersama pengajar praktik. Calon guru penggerak, CGP dengan pengajar praktik itu selalu tatap muka dengan pendampingan individu dan lokakarya. Sedangkan dengan fasilitator dan instruktur full daring, kita menggunakan data center ini. Instruktur dan fasilitator mendampingi calon guru penggerak dan pengajar secara full online. Pengajar praktik akan mendampingi calon guru penggerak dengan moda tatap muka secara langsung. Itu ya Bapak Ibu ya, sehingga manfaatkan, gunakan waktu saat bertatap muka dengan guru penggerak, maksud saya antara calon guru penggerak dengan pengajar praktik, lalu gunakan daring bersama instruktur dan fasilitator dengan baik. Itu intinya. Ya. Yang angkatan 5 ini akan lebih bagus Bapak Ibu, karena koordinasinya lebih mantap antara fasilitator, instruktur, dan pengajar praktik. Ya. Pengajar praktik saya yakin sudah tahu apa yang harus dilakukan, para fasilitator juga sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap CGP. Sekarang ini kita sedang memberikan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan oleh CGP. Nah, arsitektur topologinya seperti ini ya, ini dari Dijen GTK, instruktur, fasilitator, pengajar praktik, masuk ke sini, load balancer, calon guru penggerak. Ini hanya teknis ya, data center Dijen GTK. Ada Redis server, server Macintosh, web server 1, web server 2, ini teknisnya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu belajarnya ada di sini.
Data Bapak Ibu di dalam SIM PKP lengkap semuanya ada di sini. Makanya di dalam sistem web design learning ini tidak ada yang namanya tertukar atau tidak ada yang namanya Bapak Ibu nanti tidak bisa bohong gitu loh Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan yaitu yang terekam seperti itu dan semuanya bisa dicari rekamannya. Ini sebuah arsitektur topologi saja. Nah, sedangkan implementasi sistemnya pengelolaan peserta menggunakan SIM PKP di Gen GTK ya Bapak Ibu semuanya terikat di SIM PKP. Video conference untuk pembekalan pendamping menggunakan Gmeet ya untuk kelas besar yang diampu oleh instruktur. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mengikuti kelas instruktur elaborasi pemahaman itu yang dinamakan Zoom meeting kelas besar biasanya berisi 50 sampai 65 GGP. Lalu kalau Gmeet kelas kecil diampu oleh fasilitator yang hanya berisi 10 sampai 12 GGP. Nah, dengan fasilitator nanti kita akan lihat, tadi sama Pak Nasik sudah ditunjukkan jadwal ya. Nah, di jadwal-jadwal itu saat ruang kolaborasi apa yang dilakukan ya kita Gmeet. Di saat tidak ruang kolaborasi, mulai dari sendiri, misalkan demonstrasi kontekstual, itu fasilitator Bapak Ibu tetap akan mengawal semua sistem itu. Nah, Bapak Ibu harus membuka itu di LMS dan harus tercentang. Nanti saya akan tunjukkan praktiknya. Nah, lalu enrollment status. Status pada program pendidikan guru penggerak angkatan 5 sebagai berikut. Ada fasilitator dan admin kelas akan di-enroll sebagai teacher. Ya, pengajar praktik non-editing teacher. Jadi pengajar praktik juga akan akses ke LMS-nya juga Bapak Ibu, tapi non-editing teacher. Kalau teacher masih bisa edit ya. Lalu ada student, ya akan di-enroll sebagai student untuk guru penggeraknya di kelas. Student tidak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa mengerjakan, melakukan keseluruhan yang diminta oleh LMS, sehingga tercentang apa yang sudah dilewati. Kalau Bapak Ibu tidak lengkap dalam melewati sebuah sistem, maka di situ tidak tercentang. Kalau tidak tercentang harus diulang sampai tercentang. Seperti itu. Kadang-kadang untuk ikut post-test, syaratnya adalah semuanya harus tercentang dulu, baru bisa ikut post-test. Kalau pretest masih di awal ya. Hari ini Bapak Ibu nanti tadi dibuka jam 1 dan nanti diakhiri jam 11.59 kalau saya lihat di status. Ininya LMS ya. Itu enrollment statusnya. Nah, sedangkan mekanisme login Bapak Ibu, platform belajar calon guru penggerak itu ada ini ya. Link atau tautan untuk akses LMS. Yang pertama, pakai http://gtkbelajar.kemendikbud.go.id. Bisa ini disebut dengan melalui portal SIM PKP GTK, diarahkan ke portal guru penggerak, nanti akan diarahkan ke SIM Learning PKP masuk LMS. Atau Bapak Ibu menggunakan yang merah ini, Sekolah Penggerak Kemendikbud, nanti akan melalui portal guru penggerak, diarahkan ke sini, maka akan diarahkan ke SIM Learning PKP masuk LMS. Seperti itu. Atau menggunakan HTTP SIM e-learning GP SIM PKP ID langsung ke SIM e-learning program PKP masuk LMS. Atau Learning Management System ke LMS, ini pakai langsung diketik HTTP LMS 21 GP SIM PKP. Seperti itu. Konteks ini saya tidak akan mengajarkan lagi karena saya yakin semua CGP, apalagi fasilitator dan PP sudah memahami ya. Nah, login, kita akan lihat kalau kita login melalui GTK Belajar Kemendikbud.id, maka kita akan diarahkan ke layar seperti ini. Seperti ini, nanti masuk ke guru penggerak sini. Klik masuk. Pilih yang guru penggerak karena ada guru belajar berbagi, ada SIM PKP, dan ada yang lain-lain di bawahnya. Maka kita pilih guru penggerak, klik masuk. Ya, yang guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan memasukkan email yang Bapak Ibu sudah diberikan, lalu masukkan kata sandinya dan klik masuk. Calon guru penggerak akan menggunakan akun SIM PKP dan atau akun belajar ID untuk masuk ke SIM e-learning dan melanjutkan platform belajarnya. Akun ini dapat digunakan sebagai SSO single sign-on kepada seluruh aplikasi yang berada di bawah di GTK. Ini keterangannya ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke laman seperti ini. Nah, ini contohnya, selamat datang masuk ke Diklat PGP. Diklat PGP. Klik ini, ya.
Nah, setelah ini diklik, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini. Kalau Bapak Ibu ikut P4TK IPA, klik P4TK IPA. Kalau Bapak Ibu ikut P4TK PKN IPS, klik pilih PKN IPS ini. Ya, pilih di mana Bapak Ibu mempunyai satkernya. Karena ini kan semuanya. Nah, kalau di P4TK PKN IPS, maka Bapak Ibu harus memilih yang P4TK PKN IPS. Klik. Nanti setelah klik, Bapak Ibu akan muncul ke sini. Ini contoh ya, nanti akan saya tunjukkan punya saya, ini contoh ya. Ini angkatan 1, angkatan 3, angkatan 5. Seperti itu. Platform belajar learning manajemen sistem. Ini saya jelaskan dulu nanti sebelum saya buka yang sebenarnya. Bapak Ibu, ini tampilan setelah kita masuk. Seperti ada paket modul 1, ada paket modul 2, paket modul 3. Yang sudah biru ini bisa diklik, yang masih abu-abu ini belum bisa diklik. Ini bisa diklik dalam syarat tertentu. Misalkan paket ini sudah diklik, nanti dia akan hidup. Seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini kalau kita klik pendahuluan, akan muncul seperti ini. Ya. Kalau kita klik paket modul 1, kita klik, Bapak Ibu, di modul 1, maka akan muncul modul 11, 12, 13, dan 14. Nah, di sini muncul tes awal modul 1. Setiap paket modul, nanti modul 1, modul 2, modul 3 itu akan ada tes awal. Nah, nanti mulai hari ini, Bapak Ibu akan klik ini. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Paket modul 2 sama. Tes awal paket modul 2. Seperti itu. Paket modul 3 sama. Tes awal paket modul 3. Seperti itu. Nah, lebih paham pada modul-modul 1 ya. Ini kita akan melihat modul 1.1. Jadi setelah modul 1, klik titik modul 1.1 yang akan kita pelajari. Di sini klik, keluarnya kayak gini. Nah, apa yang dimaksud aktivitas belajar modul 1 dalam alur merdeka, Bapak Ibu? Ya, ini coba kita lihat ya. Aktivitas pembelajaran mulai dari diri sendiri. Bapak Ibu di sini akan membuka konsep-konsep. Lalu Bapak Ibu melakukan eksplorasi konsep modul. Lalu Bapak Ibu akan melakukan daring atau Vicon bersama fasilitator yang ada lambang seperti ini. Nanti kita akan buka yang sebenarnya ya. Nah, seperti ini sampai aksi nyata. Jadi mulai diri sendiri ini sampai aksi nyata di sini. Ini harus semuanya tuntas oleh CGP dibuka. Kalau di sini misalkan lompat-lompat, Allah pokoknya saya buka lompat-lompat, maka tidak akan tercentang dan itu artinya belum selesai. Itu ya. Sampai Bapak Ibu membuka penutup modul, lalu penilaian kerja. Nanti penilaian akan dijelaskan oleh Bu Erning ya, sebentar. Nah, Lokakarya. Lokakarya ini kegiatan bersama PP. Ya, jadi PP juga wajib membuka LMS-nya karena di sana mereka juga harus melakukan pelaporan dan penilaian terhadap CGP. Aktivitas Lokakarya dilakukan secara luring, jika keadaan mendesak maka disiapkan daring. Walaupun ada luring, selalu luring, tetapi di LMS selalu disediakan web meeting Lokakarya. Selalu, misalkan terpaksa harus daring, ya bisa dilakukan seperti itu. Aktivitas dilakukan bersama pengajar praktik dan calon guru penggerak lainnya secara kolaboratif. Ini Lokakarya. Bapak Ibu CGP nggak usah membayangkan dulu bagaimana nanti Lokakarya orientasi, bagaimana Lokakarya itu. Diikuti saja pelan-pelan. Apa yang harus saya lakukan melalui LMS. Pasti selamat Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, lalu ada pendampingan individu. Ini juga pekerjaan para pendamping, pengajar praktik. Ya, ada pendampingan individu. Di mana pendampingan individu itu setiap pengajar praktik akan mendatangi guru penggeraknya, melakukan coaching di sana. Sistemnya yang sering dilakukan adalah coaching. Ya, Bapak Ibu PP harus dipahami benar bagaimana itu coaching yang benar. Jangan sampai salah dengan andragogi juga. Ya. Lalu aktivitas pendampingan apa? Dilakukan secara luring. Aktivitas dilakukan antara pengajar praktik dan CGP secara individu di sekolah. Calon guru penggerak. Di sekolah Bapak Ibu jangan janjian nanti ketemuan di kafe atau di mana misalnya seperti itu. Udah satu dikumpulkan berangkat satu nanti jangan seperti itu ya ini karena Bapak Ibu
PP terikat dengan honor antara pendampingan praktik itu melalui SPPD dan Bapak Ibu diberikan transportasi dan segala macamnya lengkap. Aktivitas calon guru penggerak di LMS bagian pendampingan hanya pada pendampingan individu 2 dan 6 dengan mengisi umpan balik. Ya, ini loh aktivitas calon guru penggerak di LMS bagian individu hanya 2 dan 6. Di situ CGP mempunyai kegiatan, yang lainnya enggak, seperti itu. Nah, ini penilaian nanti akan dijelaskan oleh Bu Erning. Sebelumnya saya akan share dulu LMS-nya ya, yang sebenarnya seperti apa sebenarnya kita nanti melakukan LMS. Setelah ini nanti mungkin saya selesai langsung disambung oleh Bu Erning, Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu. Saya akan share LMS-nya. Oke, nih. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ini kalau saya mundurkan dulu, saya coba mundur dulu. Nah, LMS itu kalau dibuka di pendahuluan, ya isinya. Lalu di sini ada paket modul 1, modul 2, modul 3. Kalau saya klik di sini, ini Pak Didi kenapa hidup semua punya Pak Didi? Tadi ada yang enggak. Ini karena saya sebagai teacher ya Bapak Ibu ya. Kalau teacher, maka ini hidup semua. Saya bisa lompat-lompat di sini. Nah, di sini Bapak Ibu CGP baca semua. Kalau di pendahuluan ini baca, buka, klik informasi dan pengumuman. Ini apa sih isinya dibuka. Oh, ternyata informasi dan pengumuman di sini fasilitator atau PP bisa memberikan pengumuman. Misalkan nanti saya sebagai fasilitator, saya akan buka add new topic di sini, saya buat pengumuman sehingga pengumuman saya akan dibaca oleh CGP. Seperti itu. Nah, di dalam pendahuluan. Lalu ada pengantar program pendidikan guru penggerak. Apa ini kalau saya buka? Nah, ini semuanya adalah tulisan-tulisan di mana Bapak Ibu bisa baca. Ini kalau selanjutnya, ini informasi bagi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu banyak tanya sana-sini. Kalau Bapak Ibu diterit, baca saja yang ada di sini, pasti bisa. Sekarang eranya literasi. Ya, sebelum kita mencari, sebelum kita membuat apa-apa, kalau bisa jangan tanya, kan seperti itu. Tapi memang paling nyaman itu tanya sama teman dulu, kalau teman nggak tahu baru kita cari, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Nah, bahan pendukung apa ini? Nah, ini bahan pendukung yang bisa Bapak Ibu download, modulnya, perangkat pembelajarannya, semuanya ada, bisa di-download di sini. Oke, itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca semuanya pasti lengkap itu, seperti itu ya. Oke, ya. Ini baru pendahuluan. Sekarang kita masuk ke modul 1. Ini ada tes awal hari ini yang akan Bapak Ibu lakukan. Coba kita buka tes awal. Klik di sini. Bapak Ibu, kuis ini dibuka pukul 1 tadi dan nanti akan diakhiri pukul 11.59. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngisi, Bapak Ibu hanya diberi time limit 1 jam. Kalau nanti jam 8 membuka, jam 9 selesai. Jangan ditinggal buka, lalu ditinggal kemana-mana, lebih 1 jam belum terkerjakan. Hati-hati ya. Jadi klik aja continue, nanti akan keluar soal. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu hanya diberikan 1 kali. Ya. Bapak Ibu, di dalam angkatan 5 ini peraturannya lebih strict daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Saya ambil contoh. Bila Bapak Ibu mengerjakan tugas, misalkan di demonstrasi kontekstual, kita buka modul satu-satu ya, di sini. Nah, satu-satu. Saya buka refleksi filosofi di sini. Nah, ini yang dinamakan tadi adalah merdeka, alur merdeka. Misalkan di sini di demonstrasi kontekstual, coba kita lihat di demonstrasi kontekstual. Jadi saya agak cepat. Nah, di sini due date-nya Wednesday 28 Desember 2022. Kalau Bapak Ibu CGP melebihi tanggal ini dalam mengumpulkan tugasnya, itu sudah tidak bisa dinilai oleh fasilitatornya. Makanya di sini CGP lihat due date-nya. Fasilitator selalu mengingatkan due date-nya kepada CGP-nya.
Kalau yang kemarin banyak fasilitator terlambat itu masih bisa mengumpulkan, cuman ada tanda merah, tapi fasilitator masih bisa menilai. Yang sekarang otomatis 0. Dan apabila Bapak Ibu nanti banyak nilai 000 terkumpul, tentu akan mengurangi akumulasi nilai yang lain. Seperti itu. Oke. Jadi lihat due date soal saya ini. Nah, yang paling bagus itu Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu di sini ada tugas, biasanya selalu ada tugas ya. Coba mari kita memulai ini modul 1.1, 1.1a. Kita memulai dari diri sendiri. Apa ini yang ada di sini? Nah, di sini Bapak Ibu akan menuliskan pengalaman diri sendiri. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada apa? Bapak Ibu akan menuliskan. Seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat eksplorasi konsep. Di sini Bapak Ibu belajar konsep. Coba lihat ini. Tapi memulai dari sendiri harus dilakukan dulu. Kalau itu tidak tercentang, nanti Bapak Ibu jangan melanjutkan ke sini. Ya. 1. Ini. Bapak Ibu calon guru penggerak bla bla bla. Nah, di sini ada your note and your question. Klik di sini. Bapak Ibu bisa memberikan catatan di sini. Atau kalau ada yang tidak paham, tuliskan di sini. Question. Apa yang Bapak Ibu tidak paham? Nanti fasilitator akan menjawab. Dan fasilitator berkewajiban menjawab. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan. Lalu lihat 2. Setelah 1 selesai, lihat 2. Dan itu pun kalaupun tak kirim Bapak Ibu diminta menonton video. Lalu Bapak Ibu tulis di sini juga pendapatnya apa. Kalau ada pertanyaan, tulis pertanyaannya apa. Seperti itu, G. 3. Ini bukan video, tapi di sini Bapak Ibu dimintai pendapat. Begitu seterusnya sampai 11. Ini baru modul 1.1 sehingga Bapak Ibu minimal seorang CGP itu membuka LMS ini sehari dan mengerjakan tugasnya itu 2 jam lah, seperti itu, bisa 1 jam sampai 2 jam tiap hari. Itu akan membuat Bapak Ibu CGP dan fasilitator serta BP semakin rajin, tidak terasa. Karena apa? Saya melihat bagi mereka yang sudah lulus, sudah nganggur, tidak buka LMS lagi, mereka kangen, Pak, saya Pak, ternyata belajar dengan LMS itu nyaman, seperti itu ya. Awalnya saja mungkin agak terasa berat, tapi itu hanya awalnya saja, menghilangkan zona nyaman saja. Nah, begitu seterusnya. Sedangkan untuk forum diskusi, ini nanti fasilitator akan membuat link Jmeet. Dan link Jmeet yang sudah dibuat melalui kalender itu harus disisipkan di sini. Nah, nanti ini bisa berubah, akan ada link Jmeet yang akan diklik oleh CGP-nya, sehingga CGP-nya akan ke Jmeet seperti waktu yang sudah dituliskan, dijanjikan. Tuh, seperti itu ya. Ini nanti akan, ini kan masih utuh, ini belum saya buat, belum apa-apa. Nanti Bapak Ibu akan masuk. Iya, sebentar lagi lokakarya tuh. Kapan saya harus begitu? Nah, ini kalau guru penggerak sudah tercentang semua Bapak Ibu ya. Kalau teacher. Nanti kalau Bapak Ibu ini masih kosong. Ini akan tercentang bila Bapak Ibu sudah membaca semua tuntas. Loh Pak, ini saya sudah buka Pak, tapi kok belum tercentang? Pasti ada yang terlewat di situ. Nah, seperti ini daftar hadir. Saya akan membuat daftar hadir Bapak Ibu di sini. All. Ini untuk fasilitator ya. Nah, seperti ini. Ini daftar hadirnya. Nah, Bapak Ibu akan saya absen, CGP akan diabsen oleh fasilitator. Kapan? Ini belum di-set ya Bapak Ibu, tanggal-tanggalnya nanti ini akan di-set. Eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan eksplorasi pemahaman. Ini, jangan lupa fasilitator memberikan daftar atau memberikan absen. Bagaimana caranya? Klik aja di play ini. Ya. Nah, nanti akan keluar nama-namanya. Kalau hadir semua, klik di sini. Hadir semua. Kalau yang tidak hadir, klik yang di posisi tidak hadir. Ini hanya coba-coba tangan saja. Saya yakin fasilitator sudah paham semua karena sudah diberikan pelatihan. Nah, seperti itu. Dan nanti CGP-nya pun tahu, oh saya sudah diabsen, oh saya enggak. Itu bisa protes juga ya melalui grup WA. Saya sarankan Bapak Ibu fasilitator nanti setelah ini, buatlah sebuah grup WA kecil yang berisi 1 fasilitator, 2 CGP, dan 10 CGP. Maaf, 1 fasilitator, 2 PP, dan 10 CGP. Nanti kalau yang pegang 2 kelas, kelas berikutnya juga 1 fasilitator, yaitu Bapak Ibu tadi, lalu
2 PP dan 10 CGP. Misalkan saya buat Malang 1, Malang 2, seperti itu kalau yang ngajar 2 kelas. Kalau yang 1 kelas ya bikin 1 saja. Seperti itu. Bapak Ibu, ini kalau saya jelaskan semuanya ya sama ya, semuanya sama. Ya, misalkan contoh sekarang kita membuka paket modul 2. Paket modul 2, setelah modul 1 habis sesuai dengan jadwal yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Nasik, nanti jadwal itu juga harus diberikan di grup kepada CGP-nya. Jadi fasilitator dan CGP open jadwal itu ya, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, modul 2 juga ada modul 2 titik. Apa modul 2.1? Nah, ini. Lalu modul 2.2 dan seterusnya. Pakai juga. Nah, selain itu juga ada jurnal table connection saya sebentar. Juga ada jurnal komunikasi. Ya, jurnal komunikasi. Coba kita klik jurnal komunikasi. Nah, setiap minggu, ya. Oh, ini jadinya sekarang bulan kan? Bulan ke-1, ke-2 sampai ke-6. Jurnal komunikasinya bulan ke-1, Bapak, setiap bulan ini sudah ya. Nah, jurnal komunikasi bulan ke-1 ini kalau dibuka, Bapak Ibu, nah di sini kita akan melakukan sebuah catatan-catatan jurnal dari CGP. Nanti fasilitatornya akan membaca dan memberi tanggapan. Seperti itu. Oke. Ini ada jurnal refleksi juga. Nah, seperti itu. Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu CGP, karena sekarang LMS-nya itu sudah dibuka, dikenalin dulu caranya. Buka LMS-nya, kenalin apa ini ya isinya, apa ini ya, apa. Nanti kalau sudah baru kita siap untuk melakukan pekerjaan. Kalau nggak paham, tanyakan di grup. Ya, tanyakan di grup. Seperti itu, ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Bapak Ibu, karena memang simpel saja ya, saya bertugas untuk menjelaskan tentang detail dari LMS itu. Dan nanti detail LMS ini akan Bapak Ibu pahami apabila Bapak Ibu sudah membukanya dan sudah melakukan. Yang akan Bapak Ibu buka pertama nanti adalah di modul paket 1 ini, ada titik 1 ini. Ini nanti ya, refleksi filosofi seperti ini ya, itu. Ini yang akan Bapak Ibu lakukan dulu. Belajarlah dari pengalaman. Bila terjadi kesalahan tidak usah sumpek, tidak usah susah ya. Belajarlah dari pengalaman dan jangan diulang kesalahan-kesalahan yang terjadi. Perjalanan kita panjang 6 bulan dan semoga Bapak Ibu bisa sukses seperti itu ya. Saya stop share dulu. Itu mungkin tentang LMS Bapak Ibu. Saran saya sekali lagi nanti tolonglah dibuat grup karena Bapak Ibu sudah tahu CGP-nya. CGP Bapak Ibu bisa dilihat tadi di LMS-nya, di partisipan itu dilihat siapa saja CGP saya dan di situ nanti dilihat ya. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan CGP-nya, dengan PP-nya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya berikan di awal ini. Mbak Erning sudah siap? Ya, sudah Pak. Ya, untuk selanjutnya, untuk penilaian dan lapornya akan dijelaskan oleh Bu Erning, Bapak Ibu ya. Terima kasih, semoga Bapak Ibu terus semangat, sehat, dan kita akan memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang akan kami jelaskan nanti di grup atau di mana saja, di mana Bapak Ibu bisa berkomunikasi. Komunikasikan dulu dengan fasilitatornya, nanti fasilitator akan memfasilitakan dengan fasilitator yang lain termasuk dengan koordinatornya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didi. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam room meeting kita. Yang terhormat kepada Pak Nasik, kemudian Pak Afandi, Pak Didi, dan semua tim panitia yang ada mendukung ya untuk kegiatan di Zoom meeting kita di siang menuju sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan selamat datang gitu di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-5 untuk Bapak Ibu fasilitator, pengajar praktik, dan Bapak Ibu CGP. Nah, besar harapan kami bahwa
nantinya Bapak Ibu bisa bersama-sama berproses gitu Bapak Ibu ya di dalam PGP ini selama 6 bulan ya. Jadi nanti fasilitator PP dan CGP ini akan menjadi teman belajar gitu ya dan menjadi keluarga besar PGP angkatan 5 gitu Bapak Ibu. Nah, ini saya melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Nasik dan Pak Didik ya, Bapak dan Ibu. Perkenalkan dahulu, nama saya Erning Wijayati. Bapak Ibu, kebetulan saya juga fasilitator ya Bapak Ibu untuk PGP di angkatan 1 yang sudah selesai dan angkatan 3 yang alhamdulillah hari ini sudah melakukan yang namanya Festival Panen Hasil Belajar ya di Lokakarya 7. Oke, baik. Ibu dan Bapak, materi yang akan kami berikan di akhir ini adalah terkait penilaian kinerja, aktor pendukung, dan lapor PGP, Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Nasik dan Pak Didi, Bapak Ibu, bahwa pada pendidikan guru penggerak ini terdapat beberapa aktor yang bersama-sama gitu ya. Jadi, saya selalu mengistilahkan bahwa kita ini adalah satu keluarga besar gitu ya. Kalau di dalam LMS itu, ibaratnya LMS itu rumah Bapak Ibu. Di dalamnya ada fasilitator, ada pengajar praktik, ada instruktur, dan ada CGP. Nah, aktor-aktor yang 3 tadi ya, instruktur, fasilitator, dan CGP ini siap untuk membantu Ibu dan Bapak CGP berproses belajar gitu ya bersama-sama selama kurang lebih 6 bulan ya Bapak Ibu, 6 bulan pendidikan guru penggerak. Nah, tentunya Ibu dan Bapak kualitas dari aktor-aktor pendukung tadi yaitu instruktur, fasilitator, dan pengajar praktek ini harus terus ditingkatkan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa Bapak Ibu guru penggerak terfasilitasi dengan baik belajarnya, kan gitu Bapak Ibu. Sudah menjadi teman belajar yang baik yang mendampingi Bapak Ibu sampai insya Allah lulus pendidikan gitu Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal baru ya, karena di angkatan 1 sampai dengan angkatan 4 tidak ada terkait penilaian kinerja untuk fasil dan instruktur secara khusus ya, karena ini dibuatkan menu khusus yang ada di LMS, tentunya ini adalah untuk menjamin dari kualitas kinerja aktor dan memastikan tidak ada pelanggaran kode etik kerja secara profesionalisme, baik itu sebagai instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik maupun nanti juga CGP. Nah, ada 2 cara Bapak Ibu dalam melakukan pemantauan terhadap aktor pendukung ya. Jadi ada yang pertama adalah penilaian kinerja aktor pendukung PGP dan ada lapor PGP. Nah, keduanya ini ya, nah mungkin Bapak Ibu bertanya, ini kita dapatnya dari mana ya? Taunya dari mana gitu ya? Nah, nanti silahkan Bapak Ibu melihat ya di LMS itu ada terkait 2 hal ini. Gitu ya. LMS itu Bapak Ibu mungkin kalau kita membukanya baru hari ini kita belum punya gambaran yang utuh gitu Bapak Ibu ya, atau kita belum terlalu terampil gitu ya untuk menggunakan menu-menunya atau mengetahui ada menu-menu apa di sana. Tapi saya yakin kalau yang namanya teknologi itu Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu buka setiap hari, Bapak Ibu semakin mahir dan pasti akan tahu gitu di mana sih sebenarnya letak-letak dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Didik tadi dan apa yang akan saya jelaskan ini gitu ya. Oke, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Kita masuk pada penilaian kinerja aktor pendukung PGP dahulu. Nah, apa saja aspek yang akan dinilai? Jadi karena kebetulan di sini ada fasilitator ya, di sini ada fasilitator. Mohon nanti kita, karena saya juga bagian dari fasilitator Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu fasilitator nanti kita akan dinilai ya oleh pengajar praktik gitu ya. Nah, terkait 4 aspek ini. Jadi ada aspek komunikasi yang memberdayakan. Nah, ini adalah misalnya bagaimana keterampilan Bapak dan Ibu untuk menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti.
Dan ini mungkin juga nanti akan dinilai hal yang sama dari sisi CGP. Ya, kita sebagai fasilitator nih. Nah, karena fasilitator yang untuk di angkatan kelima inilah dari rekognisi ya. Jadi dan juga karena fasilitator itu seringnya tidak mendampingi di lokasi atau daerah yang sama dengan CGP-nya. Jadi mohon untuk nanti bisa menggunakan bahasa yang memang itu mohon maaf mungkin tidak tabu untuk daerah yang lain dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti bisa menyesuaikan ya, lebih baik menggunakan bahasa yang memang diterima secara umum ya, yang baik dan mudah dimengerti, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu fasilitator atau juga nanti instruktur ya di sini, karena ini adalah kinerja ini dinilai untuk fasil dan instruktur, bagaimana kemampuan untuk memberikan motivasi kepada peserta. Karena gini Bapak Ibu, pendidikan selama 6 bulan itu naik turun itu pasti ada ya. Naik turunnya si CGP itu pasti ada. Begitu juga dengan fasilitator ya. Nah, di sini diperlukan keterampilan dari fasilitator untuk bisa terus motivasi kepada peserta-peserta gitu ya, terkait seperti yang Pak Didik sampaikan tadi ya, ketepatan mengumpulkan tugas, kemudian apakah tugas-tugas yang dikumpulkan itu sudah sesuai dengan rubrik yang ingin dinilai dan seterusnya. Nah, ini yang perlu terus kita motivasi. Kemudian keterampilan memandu, Bapak Ibu. Keterampilan memandu ini misalnya kemampuan untuk menyajikan dan mendampingi materi dengan runtut, ya, kemampuan menggunakan berbagai pendekatan atau metode dan mengelola sesi pembelajaran. Jadi karena Bapak Ibu fasilitator dan instruktur itu kan bertemunya dengan CGP itu hanya melalui Vicon atau tatap maya seperti ini. Sehingga mungkin Bapak Ibu memerlukan strategi lain ya, bagaimana caranya supaya belajar daring itu tidak membosankan gitu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu fasilitator ketika mengajar gitu karena bosan, nah ditinggalkan oleh CGP-nya dan seterusnya. Nah, kemungkinan haruslah misalnya menggunakan media-media yang interaktif dan seterusnya. Bagaimana metode dan medianya, kami yakin Bapak Ibu fasilitator sudah banyak mempelajari terkait platform-platform pembelajaran yang bisa digunakan ya, media-media interaktifnya juga. Kemudian bagaimana keterampilan memandu refleksi dan memberikan umpan balik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu fasilitator juga perlu untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh CGP. Jadi berikan istilahnya motivasi atau penguatan gitu ya, memberikan motivasi untuk bisa membuat pekerjaan lebih baik dan seterusnya. Tapi juga tidak hanya itu, jika memang perlu untuk misalnya bagaimana pengumpulan tugasnya supaya tepat waktu itu seperti apa, apakah nanti diumumkan di grup atau menggunakan forum komunikasi fasilitator CGP di LMS dan seterusnya, itu nanti teknis dengan Bapak Ibu fasilnya. Dan Bapak Ibu mohon untuk bisa memberikan umpan balik itu tidak jauh-jauh dari ketika si CGP sudah mengumpulkan. Misalnya ketika si CGP itu mengumpulkan tugasnya misalnya di tanggal 12 misalnya. Bapak Ibu baru memberikan umpan balik misalnya 1 minggu setelahnya. Nah, ini kan membuat umpan baliknya ini menjadi kurang bermakna lagi gitu ya, karena proses menunggu kurang lebih 1 minggu itu kan sudah banyak hal yang dikerjakan juga oleh si CGP di LMS. Belum lagi misalnya ketika si CGP itu akan melakukan aksi nyata, nah mereka kan membuat rancangan tindakan aksi nyata. Itu. Nah, rancangan tindakan aksi nyata itu, Bapak Ibu fasilitator, ini harus segera diberikan umpan balik kepada CGP. Karena CGP itu tidak bisa atau kurang bisa memutuskan ya apakah aksi nyatanya ini sudah sesuai atau belum, karena itu memang perlu masukan dari fasilitator Bapak Ibu. Sementara implementasi aksi nyata itu dibatasi dengan due date. Biasanya kurunnya adalah 4 minggu atau 1 bulan. Sehingga mohon untuk segera bisa memberikan umpan balik terkait rencana tindakan aksi nyata dan juga umpan balik yang lain Bapak Ibu ya.
seperti yang sudah kita bicarakan ketika penyegaran fasilitator. Kemudian sikap kerja dan disiplin. Jadi ini adalah masalah ketepatan waktu, misalnya ya, ketika Bapak Ibu sudah janjian vikon gitu, kemudian Bapak Ibu tepat waktu dan bisa memandu dengan baik ya dalam proses vikon tersebut, menampilkan perilaku dan sikap yang bertanggung jawab. Nah, keempat aspek ini nanti akan dinilai, yang dinilai ini adalah fasilitator dan instruktur, Bapak Ibu ya. Oke, lanjutkan. Ini tidak perlu kami sampaikan secara detail. Jadi letaknya ini sebenarnya ada di LMS, Bapak Ibu ya. Jadi nanti di setiap item ini ya, indikator ini akan disusun beberapa pertanyaan yang kemudian nanti si penilai dalam hal ini adalah pengajar praktik dan fasilitator akan memberikan pendapatnya terkait pertanyaan atau pernyataan ya mengenai keempatnya ini menggunakan skala dari 1 sampai 4. Itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu ya terkait aspek komunikasi yang memberdayakan. Jadi, apakah fasilitator sudah menyapa CGP pada forum komunikasi di LMS dan seterusnya? Nah, ini nanti akan diberikan tanda gitu ya oleh penilai gitu di LMS. Nah, ini adalah contohnya. Baik. Nah, secara skemanya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi siapa yang akan menilai kinerja aktor pendukung? Jadi sekali lagi aktor pendukungnya tadi ada 3, Bapak Ibu ya. Ada PP, instruktur, dan fasilitator. Nah, metode penilaiannya ini menggunakan metode 360 derajat, Bapak Ibu. Jadi yang melibatkan diri sendiri, rekan aktor pendukung lain, dan UPT Satker. Ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya saya sebagai fasilitator gitu ya, kinerja saya akan dinilai oleh CGP dan pengajar praktik, juga oleh Satker, gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya juga harus melakukan penilaian diri, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika kita melakukan penilaian diri, itu sekaligus menjadi bahan refleksi kepada diri kita sendiri. Apakah kita sebagai fasilitator ya, kebetulan karena saya fasilitator, itu sudah memiliki keempat aspek yang dituntut belum dalam PGP ini, gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti hal yang sama gitu kan, item yang sama itu, item pertanyaan yang sama itu akan ditanyakan kepada CGP, kepada PP, dan kepada Satker. Gitu. Begitu pula untuk Bapak Ibu pengajar praktik. Bapak Ibu pengajar praktik juga nanti melakukan penilaian diri, kemudian Bapak Ibu PP juga dinilai oleh CGP dan dinilai fasilitator dan juga Satker akan menilai. Bapak Ibu instruktur juga begitu ya Bapak Ibu. Jadi malah lebih kompleks ya, ada 4 penilai kalau untuk instruktur, yaitu menilai diri sendiri, CGP, dinilai oleh CGP, dinilai oleh PP, fasilitator, dan Satker. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan ada penilaian kinerja tersebut. Jadi kalau kita ngomongkan penilaian kinerja instruktur, itu ada di setiap modul setelah sesi elaborasi pemahaman. Ya, tentu saja Bapak Ibu, karena instruktur itu memang hadirnya 1 kali ya di setiap modul di vikon elaborasi pemahaman. Nah, itu kalau instruktur. Nah, kemudian untuk pengajar praktik, Bapak Ibu pengajar praktik, perlu kita ketahui untuk PP bahwa Bapak Ibu PP akan dinilai oleh fasilitator ya atau oleh Satker dan tim penilai yang lain tadi itu setelah pelaksanaan Lokakarya 2, 4, dan 6 ya atau 3 kali selama PGP ini. Bapak Ibu fasilitator juga akan dinilai ya di akhir modul 1, 4, 2, 3, dan 3.3 gitu. Nah, di manakah letak penilaian-penilaian tersebut? Jadi nanti silakan Bapak Ibu membuka di LMS-nya, gitu. Di LMS
di mana letak menilai instruktur, misalnya begitu. Nah, instruktur itu ada di setiap modul setelah sesi elaborasi pemahaman. Ya, jadi kalau modul di PGP ini ada 10, berarti 10 kali penilaian untuk instruktur, Bapak Ibu. Karena setiap selesai modul, ya. Nah, kalau dibuka LMS-nya, jadi ini saya mengambil contoh di salah satu modul, ya. Di modul 1.1 kebetulan saya ambil contoh, karena ini nanti polanya di setiap modul akan sama seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini penilaian kinerja instruktur ya dilakukan oleh CGP ya di 11A12 ini, kemudian dilakukan oleh diri sendiri oleh instruktur di 11A13, dilakukan oleh fasilitator Bapak Ibu, dan dilakukan juga oleh pengajar praktik ya, dan dilakukan oleh satker. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai fasilitator ataukah kita sebagai pengajar praktik bisa menilai instruktur? Ya, satu-satunya cara adalah Bapak Ibu fasilitator dan pengajar praktik wajib hadir pada sesi elaborasi pemahaman bersama dengan instruktur. Jadi Bapak Ibu fasilitator dan PP sebenarnya tidak hanya melakukan penilaian kinerja ya, tapi kita sebagai fasil dan sebagai PP ketika kita ikut ya pada Vikon elaborasi pemahaman bersama instruktur itu akan menambah pemahaman kita terkait konten modul. Ya, karena pemahaman yang baik terkait konten modul itu akan mempermudah tugas kita sebagai fasilitator dalam memandu CGP di LMS, khususnya ketika kita memberikan umpan balik dan ketika kita membimbing pada bagian ruang kolaborasi dan diskusi-diskusi yang ada di LMS gitu Bapak Ibu. Begitu juga dengan Bapak Ibu pengajar praktek. Ketika Bapak Ibu pengajar praktek mengikuti Vikon bersama instruktur, maka pemahaman konsep Bapak Ibu gitu ya, itu bisa diharapkan bisa bagus gitu ya, sehingga ketika mendampingi proses implementasi, ketika pelaksanaan pendampingan individu dan lokakarya, Bapak Ibu itu lebih bisa melakukan mengarahkan si CGP, bisa mengcoaching si CGP ketika si CGP menghadapi masalah ketika di PI maupun loka ya, berdasarkan apa? Berdasarkan dari pemahaman konsep yang benar gitu, dan juga bisa mengambil dari pengalaman Bapak Ibu selama ini gitu ya. Jadi di sini fasilitas dan melakukan penilaian kinerja terhadap instruktur dan belajar terkait konsep bersama instruktur itu Bapak Ibu. Dan ada titipan juga khusus untuk fasilitator juga melakukan penilaian terhadap kehadiran si CGP. Ya, jadi fasilitator di bagian atas di LMS itu di setiap modul ada namanya daftar hadir CGP. Di sana selalu ada 4 aktivitas yang dinilai ya secara kehadiran. Nanti bisa dicek, kalau nggak salah itu ada di eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi 1, ruang kolaborasi 2, dan elaborasi pemahaman. Mungkin nanti bisa dicek. Nah, berarti Bapak Ibu Fasil juga melakukan penilaian kehadiran CGP. Kemudian, di manakah letak pengajar praktik dilakukan penilaian kinerja, kan gitu Bapak Ibu? Dinilai pada lokakarya 2, 4, dan 6. Jadi ini saya ambil dari salah satu lokakarya, di lokakarya 2, Bapak Ibu. Jadi di sini ada evaluasi pengajar praktik pada lokakarya 2, ya. Ini yang melakukan penilaian adalah si CGP. Kemudian instrumen penilaian diri pengajar praktik, ini PP sendiri yang melakukan penilaian diri sendiri, Bapak Ibu. Kemudian penilaian kinerja PP oleh CGP, penilaian kinerja PP oleh fasilitator, dan penilaian kinerja oleh satker. Nah, kemudian fasilitator juga melakukan penilaian terhadap PP. Nah, mungkin pertanyaan bisa begini, Bu, saya tidak pernah bertemu dengan PP saya, karena kan PP itu tugasnya ketika di pendampingan individu dan lokakarya. Nah, tapi Bapak Ibu fasilitator tetap bisa melihat aktivitas ya secara daring menggunakan LMS ya terkait
kinerja pengajar praktiknya. Nah, apa yang harus kita lihat? Bapak Ibu bisa melihat pada aktivitas di forum komunikasi, kemudian catatan jurnal pendampingan setelah loka dan pendampingan individu, juga jurnal pendampingan secara daring. Jadi Bapak Ibu fasilitator, untuk menilai kinerja PP, silahkan buka LMS bagian lokakarya dan bagian PI, dan dicermati apakah misalnya laporan-laporan lokakarya, kemudian terkait pelaporan PI itu ada atau tidak, gitu ya. Juga Bapak Ibu silahkan juga melihat apakah di setiap modul PP itu sudah melakukan jurnal pantauan belajar daring atau belum. Itu letaknya ada di modul bagian paling bawah Bapak Ibu di LMS. Nanti bisa dicek. Kemudian menilai kinerja fasilitator. Ya, jadi fasilitator ini juga dinilai, ya. Berarti pengajar praktik wajib ikut sesi Vikon fasilitator, Bapak Ibu. Ya. Jadi Vikon untuk fasilitator itu ada di setiap modul, itu ada di ruang kolaborasi 1 dan ruang kolaborasi 2. Kecuali untuk modul 1.1 itu ditambahkan pada bagian eksplorasi konsep. Jadi sebagai bahan untuk si PP bisa mengisi terkait penilaian kinerja fasil, maka harus ikut Vikon fasilitator, Bapak Ibu. Nah, itu. Oke. Lalu bagaimana dengan CGP? Siapa sajakah yang dinilai oleh CGP, ya? Kalau Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu juga melakukan penilaian terhadap aktor-aktor ini, Bapak Ibu, ya, terhadap instruktur, terhadap pengajar praktik, dan terhadap fasilitator, ya. Jadi ikuti saja di bagian akhir setiap modul itu selalu ada ditanyakan, ya, dibuka saja menu terkait penilaian terhadap instruktur dan terhadap fasilitator. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan penilaian terhadap pengajar praktek, maka silakan membuka pada sesi lokakarya. Jadi setiap selesai di kegiatan lokakarya. Kemudian menu yang kedua adalah terkait lapor PGP. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada menu baru juga yang ditambahkan, lapor PGP. Jadi apa saja yang bisa dilaporkan oleh Bapak Ibu, yaitu lapor PGP ini adalah tempat untuk Bapak Ibu menyalurkan kritik, saran, dan masukan terkait proses pelaksanaan pendidikan. Ya, jadi siapapun Bapak Ibu yang bisa buka LMS ini gitu ya, fasilitator, PP, CGP, instruktur, admin itu bisa ya ikut mengisi gitu ya pada lapor PGP ini. Nah, kemudian siapa yang dapat dilaporkan? Fasilitator, PP, CGP, instruktur, admin, pengelola kelas maupun UPT atau satker ya. Nah, siapa yang dapat melaporkan? Ya, sama Bapak Ibu. Semua orang yang bisa membuka LMS tersebut yang ikut berperan gitu ya dalam PGP angkatan 5 yaitu Fasil, PP, CGP, instruktur, admin, pengelola kelas, dan UPT satker itu bisa membuat aduan dengan menggunakan menu lapor PGP gitu ya. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya juga Bapak Ibu karena kita juga terbuka ya terhadap segala hal, misalnya informasi dan seterusnya bisa dilaporkan dulu secara bertahap ya. Misalnya untuk Bapak Ibu fasilitator itu kan ada koordinator fasilitator Bapak Ibu. Jadi nanti silakan permasalahan itu bisa melalui koordinator fasilitator dulu gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti biasanya jika memang itu menjadi ranahnya koordinator admin ya berarti nanti diteruskan ke koordinator admin, atau kalau memang harus ke penjab ya berarti biasanya kami melaporkannya ke penjab ya. Silakan saja Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam sarana ya yang sudah disediakan di LMS dan juga berbagai macam sarana WA gitu ya, grup WA untuk mempermudah koordinasi, tapi juga Bapak Ibu mohon sebagai pengetahuan juga bagi kita bahwa di LMS itu juga sudah dibangun menu
terkait forum komunikasi ya. Jadi di sana ada forum komunikasi antara Fasil dengan CGP, forum komunikasi Fasil dengan instruktur, forum komunikasi Fasil dengan pengajar praktik. Nah, silakan gunakan semua sumber daya yang sudah disiapkan di PGP ini. Nah, apa sih yang dapat dilaporkan gitu ya? Nah, misalnya terkait perubahan jadwal ya, misalnya perubahan jadwal Vikon ya, misalnya Vikon Fasil mungkin yang sering berganti-ganti gitu ya. Walaupun sebenarnya pada implementasinya Bapak Ibu, perubahan jadwal itu ya dimungkinkan saja bisa terjadi ya. Nah, ini biasanya Fasil akan menyampaikan ya kepada koordinator fasilitator dulu. Tapi apapun itu yang namanya perubahan jadwal harus disepakati ya Fasilnya bersama dengan CGP-nya. Dan harapannya Fasil tidak menggunakan jam-jam aktif CGP mengajar ya Bapak Ibu. Jadi silakan mencari jam-jam Vikon yang tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah atau di kelasnya, dan tentu itu menjadi kesepakatan bersama antara CGP dengan Fasilnya. Dan seterusnya Bapak Ibu silahkan bisa dilihat di sini juga terkait kategori pelanggaran etika dan kode etik Bapak Ibu ya. Jadi mohon di PGP ini ada cukup banyak tugas gitu Bapak Ibu, mohon untuk bisa menghindari plagiarisme ya. Gunakan karya-karya pribadi atau memang jika memang mengutip ya, maka pakailah etika pengutipan yang benar Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita mengambil hasil karya orang lain ya menjadi produk-produk aksi nyata kita sebagai JGP Bapak Ibu. Nah, letaknya di mana? Letaknya di sini. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan buka. Di sini ada terkait lapor PGP. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan waktu saya berikan kepada Pak Didik mungkin yang akan memandu diskusi jika ada pertanyaan. Atau Mbak Santi, silakan Mbak Santi. Baik, terima kasih Bu Erning, Bapak Ibu sudah jelas tadi tentang penilaian dan laporan apa yang harus dilakukan ya. Karena Bu Erning itu juga salah satu pengembang dari tim yang dilakukan oleh fasilitator. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Bu Santi, mungkin Bu Santi. Mbak Eni. Apakah ini bisa dilakukan? Ya? Oke. Pak Didik, mungkin kita ini Pak Didik, saya tampilkan ini aja ya. Kayaknya kita yang pertanyaan yang di ini aja yang apa? Q&A itu loh. Oke. Saya tampilkan dulu ya. Oke. Nah. Tadi sudah beberapa saya rangkum Pak Didik yang ini. Saya tadi juga merangkum Pak Nasik. Ada yang gini Pak Nasik, ini mungkin yang bisa jawab Pak Nasik ini. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya kan kita coba ini kita bahas bersama gitu nanti mungkin saya atau mungkin Betting atau mungkin Pak Didik ya. Oke, kalau yang pertama ini ada pertanyaan ini terkait dengan sekolah dengan pendamping PP-nya ya. Tadi sudah itu tadi sudah saya. Oke. Ya. Berdasarkan hasil pembekalan PP ini Bu Ani Yuni ya. Oke, yang dari SMA 1 Situbondo. Nah ini tadi juga ada pertanyaan yang sama dengan ini. Ini tadi sudah kami minta teman-teman operator untuk ngecek kembali. Oke, semoga sudah diubah yang ini Pak Didik ini Bu Ani Yuni ya. Ini semoga nanti sudah diubah. Artinya sudah berubah yang kalau nggak salah yang SMA 1 Situbondo ini sudah ada perubahan kemarin. Tapi tadi ada satu lagi yang masih perlu kami cek. Mungkin ini nanti akan kami cek dulu. Bapak Ibu nanti tinggal ngecek di LMS-nya masing-masing di PKB-nya. Kemudian yang kedua ini sepertinya juga ke saya ini Pak. Mohon info untuk PGP yang berasal dari Kepulauan di Kabupaten Sumeneb, apakah masuk PGP Dasus atau reguler? Kalau berdasarkan ini yang Dasus itu ditetapkan oleh pusat Bapak Ibu. Jadi yang ditetapkan pusat, daerah Dasus itu mana saja itu dari pusat. Tentunya akan ada pertimbangan itu. Kemudian untuk yang Jawa Timur sepertinya semuanya masuk ke reguler. Tapi nanti
kalau memang ada masukan yang memang daerah-daerah yang benar-benar sulit ya, ini Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Gresik kalau tidak salah itu ya, yang ada kepulauan itu. Nah ini mungkin nanti yang kami akan berdiskusi dengan pusat, akan kami sampaikan. Karena ini kita tidak belum ini ya, penentuan PGP Dasus dan sebagainya itu semuanya dari pusat gitu nih Pak Didi, untuk yang ini. Kemudian yang berikutnya di mana kita mengerjakan pretest. Nah ini tadi sudah ada beberapa tadi banyak pertanyaan sama Nggih. Nggih, tadi setelah ini sambil penjelasan Pak Didi tadi ya. Kemudian sudah dijawab oleh teman-teman admin tadi ya, beberapa yang sudah menjawab. Terima kasih mungkin teman-teman ini sudah menjawab. Ini berarti sudah beres nggih Pak Didi. Kemudian yang berikutnya, nah ini tadi sudah kami sudah kami jawab ya Bapak Ibu ya, yang ini tadi nggih. Nanti akan dicek oleh teman-teman operator. Semoga semuanya sudah tidak ada yang satu pengajar praktek itu dalam satu sekolah dengan ini CGP-nya. Oke. Nah ini nanti dimohon untuk file presentasi bisa di-share nggih. Insya Allah nanti kita coba share lewat grup saja nih Pak Didi ya. Lewat grup Fasil ya, nanti biar Fasilnya yang men-share ke JGP. Oke, gitu. Kemudian yang orientasi nol kapan? Ini sudah kami jawab tadi. Insya Allah yang ini di GNA, mohon maaf GNA. Tadi sudah kami jawab di sana, nih, Bapak Ibu bisa cek. Jadi untuk orientasi nol itu perkiraan antara tanggal 20, ada yang di tanggal 21, jadi hanya sehari kan Bapak Ibu ya, loka karya orientasi namanya. Nah itu ada yang di tanggal 20, ada yang di tanggal 21, kemudian ada yang di tanggal 23, ada yang di tanggal 24 kalau tidak salah gitu. Oke, ini karena memang ini Bapak Ibu ya, jumlahnya cukup banyak, kemudian kami di daerah itu kadang-kadang tidak mendapatkan tempat ya ini untuk kegiatan loka karya itu. Oke. Sehingga ini kami perlu masih berkoordinasi kembali. Nanti insya Allah akan ada undangan Bapak Ibu ya, jangan khawatir, nanti akan ada undangan Bapak Ibu untuk kegiatan loka karya orientasi. Kemudian, mohon maaf. Di LMS saya tertera mulai pretest tanggal 13 Desember. Gitu. Ini kan masih proses setting ya Pak Didi ya? Proses setting itu Pak. Oke, jadi ini masih... Mohon maaf Pak Nasik, tapi di saya tadi sudah fix bahwa dibuka tanggal sekarang, 18, mulai jam 1 sampai jam 23.59. Jadi semuanya mungkin seperti itu sebenarnya. Oh, jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang kira-kira masih kelihatan tanggal ini, mungkin ada beberapa yang teman-teman hari ini ya. Jadi kita Bikon ini masih bekerja untuk mengeset tanggal-tanggal itu Bapak Ibu ya. Jadi di pretestnya berarti terakhir hari ini ya Pak Didi ya? Hari ini jam 11.59 nanti malam. Jam 23.59 malam ini ya Bapak Ibu ya. Mohon nanti Bapak Ibu jangan lupa setelah kegiatan ini, atau tadi ada beberapa yang sudah mengerjakan sambil mendengarkan kita tadi presentasi itu. Oke, monggo kami persilakan. Yang penting di rentang waktu sehari ini Bapak Ibu sudah melaksanakan pretest. Oke. Ini tadi monggo Pak Didi ini sudah dijelaskan ya. Yang terakhir sudah Pak. Tombol pretest ada di bagian mana sudah. Kemudian bolehkah menjawab protes dari sekarang ini tadi sudah dijawab oleh teman-teman admin tadi. Batas pengerjaannya juga sudah. Sekali lagi tanggal jam 23.59. Nah, ini teman-teman admin yang saya copy ke sini ya. Dan ada pertanyaan Pak Didi ini ya, untuk saya ini sebenarnya. Apakah ada passing grade nilai masing-masing post-test guna penentuan kelulusan diklat ini? Terima kasih jawabannya. Oke. Tadi sebenarnya Bu Erning sudah menyampaikan, Bu Erning ya. Yang paling banyak nilai prosesnya, Bapak Ibu. Mungkin Bu Erning bisa menambahkan, atau Pak Didi, monggo. Iya. Ya. Bu Erning saja, monggo. Bu Erning. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk PGP ini kita lebih menilai di proses pembelajaran, Bapak Ibu. Iya. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Didi tadi, misalnya aksi nyatanya terlambat, misalnya tugas demonstrasi kontekstualnya terlambat, gitu. Misalnya Bapak Ibu pada bagian eksplorasi konsep, gitu ya, karena eksplorasi konsep itu kan memang tempat Bapak Ibu untuk belajar ya terkait konsep-konsep penting itu. Tidak pernah sekalipun Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Nah itu nanti
fasilitator maupun pengajar praktek akan betul-betul melihat proses yang Bapak Ibu jalankan. Kalau fasilitator pada alur Merdeka itu tugas untuk menilai Bapak Ibu. Nah, sedangkan pengajar praktek pada alur Merdeka, walaupun pengajar praktek itu tidak menilai ya di alur Merdeka, kecuali aksi nyata 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik itu untuk angkatan 5 itu dinilai oleh PP, tapi pengajar praktek itu selalu memantau belajar Bapak Ibu secara daring. Jadi nanti akan terlihat rapot Bapak Ibu nih, misalnya CGPA, ini mulai dari dirinya mereka, si CGPA ini ngapain ya, si PP itu akan menuliskan setiap hari. Si CGPB ini nanti eksplorasi konsepnya ngapain ya, nah ini yang nanti akan diakumulasi menjadi nilai akhir, ya, yang akan menentukan kelulusan Ibu dan Bapak di pleno kelulusan nanti. Mungkin itu Pak Didi mau menambahkan, ya, silakan Pak. Oke, betul sekali Mbak Ening, saya pikir cukup ya. Yang penting prosesnya itu Bapak Ibu ya. Semua tugas-tugas yang ada di LMS itu dikerjakan dengan betul itu. Sedangkan untuk yang pre dan post ini sebagai pelengkap saja. Tapi bukan berarti harus jelek-jelekan ya, kalau bisa dibaguskan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nasik gitu. Oke, terima kasih Pak Didi, Pak Bu Ening. Ini Bu Ening sepertinya mau ada kegiatan ya Bu Ening. Monggo kalau mau ini nanti Pak Didi ya, mohon nanti kalau ada kegiatan. Monggo Bu Ening dilanjut kegiatan yang baru. Iya, saya mau silakan. Mohon izin dulu, terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Nasik, Pak Didi. Terima kasih Bu Ening. Ini monggo. Pak Didi nanti mungkin kalau ada yang terkait dengan penilaian nanti mungkin mohon ya, saya apa. Apakah pretest yang dikerjakan sekarang ini yang di modul 1? Nah, ini sebenarnya Pak Didi semua ini pertanyaannya. Monggo Pak Didi. Ya, apakah pretest yang dikerjakan sekarang itu? Ya, betul, yang ada di modul 1.1 ya Bapak Ibu. Nanti setelah itu selesai akan ada post testnya seperti itu. Tidak pada pre, ada post seperti itu ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Didi, mohon maaf izin bertanya. Ketika kami klik tes awal, tanggal yang muncul 13, itu masih belum disetting Bu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nasik bahwa mulai jam 1 tadi sampai jam 23.59 nanti. Jika mengerjakan pretest atau post-test belum selesai, ternyata karena jaringan lemah keluar dari LMS bagaimana? Nah, waktu Bapak Ibu itu kan 1 jam. Kalau itu putus karena jaringan internetnya, ya itu bisa tersambung lagi. Pokoknya Bapak Ibu langsung menyambungkan di saat itu juga. Ditunggu tersambung lagi, dia masih masuk kepada posisi tidak terhitung time-nya. Bisa masuk lagi seperti itu. Tapi kalau sengaja Bapak Ibu misalkan mengerjakan setengah jam, lalu lupa ditinggal, ya sudah habis setengah jam itu. Artinya sudah melebihi 1 jam. Waktu Bapak Ibu hanya 1 jam dan tidak bisa mengulang karena di situ diberi keterangan item only hanya 1 kali seperti itu ya. Itu Pak Nasik. Nah, selanjutnya Pak ini SMA Negeri 1 Ngoro Mojokerto, Pak Didi, bagaimana strategi kita untuk menyelesaikan setiap modul tersebut dengan tepat, cepat dan sukses dalam merubah perilaku kita sebagai guru merdeka. Terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan modul itu kita tidak bisa membuat cepat, membuat lebih cepat tidak bisa karena sudah terstandar harinya. Kan jadwal sudah keluar itu 6 bulan. Jadi hari ini apa yang harus kita selesaikan ya itu saja. Yang penting jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda pekerjaan misalkan ini saya buat besok, ini buat besok, nanti pasti akan tertumpuk. Ini pengalaman nyata yang tidak sestrik angkatan 5 ini. Apalagi sekarang angkatan 5 lebih strik lagi, kalau Bapak Ibu menunda-nunda pekerjaan, tugas tidak langsung dibuat. Bagi fasilitator, tidak langsung menilai. Akan lupa, tidak langsung membuat laporan lokakarya. Itu akan menjadi lupa dan bertumpuk-tumpuk. Ini pengalaman saya terhadap semua fasilitator dan PP. Sedangkan kalau CGP, kalau tidak segera mengerjakan dan menyelesaikan, itu biasanya akan masuk ke dalam due date. Dan banyak yang terlambat. Tapi kalau yang kemarin, angkatan sebelumnya, due date terlambat, saya masih menilai. Mungkin saya beri nilai 60, 50, seperti itu. Tapi kalau yang sekarang, sudah benar-benar tidak bisa 0. Seperti itu. Okay? Jadi hanya mengikuti jadwal. Itu aja Pak Nasik. Kayaknya ke Pak Didi semua ini. Enggak. Nah ini. Enggak Pak Didi yang ini. Yang ini Pak Didi
ada batasan jumlah karakter huruf dalam pemberian jawaban dalam LS serta berpengaruh terhadap penilaian dari fasilitator. Bagus, gini. Dalam setiap hal-hal jawaban yang diperlukan dalam menjawab, tidak seperti waktu Bapak Ibu menjadi ikut tes PP atau tes fasilitator atau tes JGP. Di sana Bapak Ibu kan diberi batasan 500 karakter, 1000 karakter. Di sini tidak ada batasan. Sedangkan nilai dari fasilitator, kalau saya menilai itu kemasukakalan, kelogisan dari jawaban. Itu. Kadang-kadang jawaban panjang, tapi dapat kopas dari mana-mana yang tidak nyambung dengan pertanyaan. Wah, itu nggak bagus, Bapak Ibu. Singkat, jelas, padat, tetapi mengena kepada apa pertanyaannya. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan karakter, dan di sini tidak ada pengaruh terhadap penilaian. Penilaian fasilitas. Apa boleh modul dikerjakan semuanya walau belum waktunya? Bapak Ibu tidak akan sempat melakukan ini. Saya yakin ya. Saya yakin kalau mau dikerjakan semua belum pada waktunya tidak bisa. Kenapa? Ada fasilitator yang harus melakukan. Jadi gini, misalkan demonstrasi kontekstual itu dikerjakan setelah kita berbicara dengan atau melakukan vikon dengan fasilitator. Lalu koneksi antar materi bisa dilakukan bila kita sudah melakukan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan. Boleh-boleh saja membuka terus ya, tapi tidak akan bisa dikerjakan karena di situ kita terikat dengan waktu pembelajaran dan waktunya sudah ada jadwalnya, itu aja diikuti seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu lupa, misalkan fasilitator ada halangan untuk melakukan vikon tanggal ini Pak, boleh nggak saya majukan atau saya mundurkan? Boleh ya, asalkan tidak melewati hal-hal yang penting seperti itu. Misalkan melakukan vikon jangan sampai melebihi dari elaborasi. Artinya fasilitator itu mengajar sebelum instruktur. Jangan sampai fasilitator mengajar setelah instruktur mengajar. Itu yang tidak boleh. Seperti itu. Okay? Tuh. Saya sedang memproses pindah unit kerja, tapi SIM PKP masih sekolah lama. Apakah tidak masalah sambil menunggu berubah sambil diklat berjalan? Tidak masalah karena nanti saat perubahan itu akan bisa diproses. Oke, jadi begini Bapak Ibu, menambahkan Pak Didi ya. Oke, monggo Pak. Untuk yang ini Bapak Ibu yang akan mutasi, jadi sekolah yang Bapak Ibu itu berdasarkan yang di SIM PKB yang di dapodiknya Bapak Ibu. Ini supaya nanti tidak bermasalah di berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya sekolah yang sekarang atau saat ini pada saat Bapak Ibu mengikuti PGP ini sesuai dengan sekolah yang ada sekarang ya. Artinya dulu masih satu kota, namun kemarin lolos seleksi, kemudian memulai kalau yang ada masih bermasalah, nah ini mungkin nanti bisa ditunggu sebentar Bapak Ibu ya, terutama yang Bapak Ibu yang CGP rekognisi ini, karena bukan di kami ya, ini masih proses di pusat, oke. Semoga nanti bisa segera ini. Teman-teman yang Bapak Ibu yang dari CGP juga begitu, harapannya mungkin hari ini sudah bisa melakukan pretest gitu ya. Harapannya begitu. Oke, saya kira itu Bu Santi, Bapak Ibu yang lain, mohon maaf atas mungkin ada beberapa yang mungkin kurang berkenan yang kami sampaikan. Terima kasih, selamat Bapak Ibu menjalankan kegiatan. Nanti lebih dalamnya terkait dengan kegiatan kita nanti akan kita sampaikan di lokal karya orientasi, ya Bapak Ibu ya. Nanti lokal orientasi kita akan lebih dalam di sana. Sementara ini Bapak Ibu secara daring bisa mempelajari berbagai hal. Terima kasih Pak Nasik dan Pak Slamet Supriyadi serta Bu Erning atas semua materi yang telah disampaikan mulai tadi siang sampai sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi beberapa kali sempat diucapkan oleh Pak Nasik maupun Pak Didi, jangan lupa selalu mengecek jadwal pada LMS dan juga komunikasi, baik itu antar sesama JGP, PP, fasilitator, maupun dengan UPT penyelenggara. Bapak Ibu ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, biodata, serta evaluasi penyelenggaraan yang kami tulis pada kolom chat. Kemudian, dan jadwal pretest, ini masih ada info dari teman-teman LMS. Bersabar jika di akun Bapak Ibu masih
tertulis tanggal yang tadi 30 Desember ya 2022. Jadi ini kami masih memproses karena kelasnya cukup banyak, mohon bersabar. Jadwal ini sampai nanti pukul 23.59 WITA. Jadi bukan WIB ya Bapak Ibu, WITA, karena kita ngambil di tengah-tengah. Jadi ada yang WIB, WITA juga. Kemudian terkait dengan kegiatan kita pada sore hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.